Sinar matahari sore menembus jendela kaca patri gereja, menebarkan kepingan-kepingan cahaya di atas gaun pengantin putihku, tampak seperti luka-luka berwarna-warni yang berserakan. Aku berdiri di depan altar, buket bunga lili di tanganku telah kugenggam erat selama 40 menit. Tetesan air di batangnya telah lama mengering oleh hangat telapak tanganku, tergantikan oleh lapisan keringat yang tipis dan lengket. Ini yang keempat kalinya. Ini keempat kalinya aku berdiri di altar gereja ini, mengenakan gaun pengantin, menunggu seseorang yang tak akan datang. Di bangku-bangku di belakangku, duduk keluarga dan kerabat dari pihak Reza Prawira. Dari pihakku, hanya ada mentorku, Ibu Sarah, dan 2 asisten dari studioku. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat lelucon ini memiliki penonton. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa menunduk menatap ponsel. Beberapa berpura-pura mengagumi lukisan di langit-langit kubah. Tak ada yang menatapku, tapi semua orang sedang menunggu untuk melihat bagaimana aku akan mengakhiri sandiwara ini. Ponselku bergetar. 3 kata muncul di layar, Reza Prawira. Ibu jariku melayang di atas tombol hijau, ujungnya memutih. Nindi, suaranya terdengar dari seberang. Dengan latar belakang ruang rapat yang bising suara ketikan keyboard, dengungan mesin kopi, seseorang melaporkan data penjualan dalam bahasa Inggris. Dia bahkan tidak mencari tempat yang tenang untuk meneleponku. Sayang, dengarkan aku. Pameran perhiasan di Singapura tiba-tiba dimajukan. Rombongan pembeli terbesar dari seluruh dunia tak terbang malam ini. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk menembus pasar internasional. Kata kita. Saat kata itu keluar dari mulutnya, perutku terasa melilit. Sudah 4 tahun. Selama 4 tahun, setiap desain perhiasan yang kurancang ia tempeli dengan label Reza Jewelry. Selama 4 tahun, namaku tak pernah muncul di dokumen eksternal manapun. Tapi saat dia berkata kita, kata itu selalu mengalir begitu lancar, sealami embusan napas. Lalu, ku dengar suaraku sendiri, kering dan datar seperti amplas yang sudah terlalu sering dipakai. Jadi, mungkin hari ini harus diundur lagi, aku yang menyelesaikan kalimatnya. Nindi, dia berhenti sejenak. Nadanya berubah menjadi nada membujuk anak kecil yang kukenal betul. Sayang, jangan marah. Aku tahu kamu sudah menunggu lama. Kali ini aku benar-benar tidak bisa pergi. Kamu tahu kan perusahaan sedang dalam masa kritis. Setelah kesibukan ini selesai, aku akan membawamu ke Paris. Bukankah kamu selalu ingin melihat koleksi perhiasan Bizantium di Louvre? Aku akan menemanimu sepanjang waktu, oke? Paris lagi. Terakhir kali Maladewa. Sebelumnya lagi, Hokkaido. Janji-janjinya seperti inflasi, nilainya semakin lama semakin merosot. Seseorang di bangku penonton terbatuk. Aku mengangkat kepala dan melihat Ibu Sarah menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan simpati, tapi rasa sakit hati. Rasa putus asa seorang senior melihat muridnya melompat ke dalam jurang api. Anindita, kamu masih di sana? Jangan ngambek, dong. Rapatku akan segera dimulai. Reza, aku memotongnya. Menurutmu, akan ada yang kelima kalinya? Hening selama 2 detik di telepon, lalu dia tertawa. Tawa sabar yang biasa ia tunjukkan saat menghadapi rengekan tak beralasan. Bicara apa sih? Tentu saja ada. Minggu depan, paling lambat minggu depan. Aku janji. Aku mematikan telepon. Kelopak bunga lili di buketku mulai menguning di tepinya. Bunga ini kupilih sendiri semalam, menghabiskan waktu 1 jam penuh. Hanya karena 3 tahun lalu Reza pernah sambil lalu berkata bahwa bunga lili itu indah. Sebuah pujian sambil lalu 3 tahun lalu, kuingat selama 3 tahun. Udara di dalam gereja, tiba-tiba menjadi begitu pekat hingga menyesakkan. Bisik-bisik di belakangku terasa seperti ribuan jarum halus, tidak mematikan, tetapi menusuk punggungku satu persatu. Aku berdiri mematung, jemariku kaku, lututku sempat lemas sesaat. Pada saat itu, seorang pendeta keluar dari lorong samping. Dia seorang pria tua berusia 60-an dengan rambut beruban. 3 kali sebelumnya, dialah yang memimpin upacara. Ya, bahkan pendetanya pun orang yang sama. Dia menatapku, melepaskan kacamata bacanya, dan menghela napas. Nona, Anda sudah berdiri di sini sejak jam 9 pagi, bahkan belum minum seteguk air pun. Suaranya tidak keras, tetapi gema gereja membuat setiap kata terdengar jelas oleh semua orang. Aku tidak menjawab. Begini saja, sang pendeta mengarahkan dagunya ke arah barisan paling belakang di sisi kanan. Pria itu juga sudah menunggu sepanjang pagi. Mempelai wanitanya juga tidak datang. Kalian berdua serasi, sama-sama ditinggal di altar. Aku mengikuti arah pandangannya.
Di sudut barisan terakhir gereja, duduk seorang pria. Setelan jas abu-abu tua yang dijahit khusus, dengan kancing manset perak di pergelangan tangannya berkilau tertimpa cahaya. Dia duduk tegak, kedua tangan terlipat di atas lutut, seolah sedang menunggu sebuah rapat dimulai, bukan sebuah pernikahan. Tingginya mungkin sekitar 180-an senti, bahunya lebar dan pinggangnya ramping. Garis wajahnya dari samping setajam pahatan. Sejak aku masuk ke gereja, dia sudah ada di sana. Selama 40 menit, postur duduknya tidak berubah 1 milimeter pun. Dia sepertinya merasakan tatapanku dan menoleh. Mata kami bertemu. Matanya berwarna hitam pekat, setenang sumur tanpa dasar. Tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada simpati, tidak ada tatapan mengintip orang yang sedang menonton pertunjukan. Dia hanya menatapku, seolah sedang melihat sebuah dokumen yang perlu dievaluasi. Tenang, akurat, tanpa emosi berlebih. Tetapi justru tatapan tanpa prasangka itulah yang seperti jarum, dengan lembut menusuk selaput yang telah membungkusku erat selama 4 tahun. Kenapa? Kenapa aku harus berdiri di sini dengan gaun pengantin dan menjadi bahan tertawaan? Kenapa 4 tahun masa mudaku harus dihancurkan berulang kali oleh alasan perusahaan sedang dalam masa kritis? Kenapa hasil rancanganku, barang antik yang kuperbaiki, setiap malam yang kuhabiskan tanpa tidur, semuanya dengan mudah ia bungkus dan tempeli labelnya, lalu saat aku membutuhkannya, dia selalu memiliki rapat yang lebih penting? Sebuah kekuatan merambat naik dari telapak kakiku, melewati lutut, pinggang, dada, hingga sampai ke tenggorokan. Aku menggenggam buket bunga dan berjalan menuruni altar. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai batu gereja, setiap langkah menghasilkan gema. Semua mata di bawah panggung mengikutiku. Seseorang membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Aku berjalan ke barisan terakhir, ke hadapan pria asing itu. Dia mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan mataku. Dari jarak dekat, wajahnya terlihat lebih tajam. Tulang alisnya tinggi, garis tulang pipinya tegas, dan rahangnya begitu terpahat, nyaris tidak nyata. Tidak ada gejolak apapun di matanya, dia hanya diam menungguku berbicara. Tenggorokanku kering seperti amplas. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa merasakannya menabrak tulang rusukku. Maukah Anda? 4 kata. Aku memadatkan 4 tahun kekecewaan, 4 kali penantian, dan 40 menit penderitaan menjadi 4 kata itu. Gereja menjadi begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara api lilin yang menari-nari. Dia menatapku. 1 detik. 2 detik. Pandangannya beralih dari mataku ke buket bunga lili yang mulai layu di tanganku, lalu kembali lagi. Kemudian, dia berdiri. Setelah berdiri, barulah aku sadar dia jauh lebih tinggi dariku, bahkan saat aku mengenakan sepatu hak 10 cm. Jasnya tidak memiliki satupun kerutan, sapu tangan di sakunya terlipat dengan sudut yang sempurna. Baik. 1 kata. Tegas dan lugas. Tanpa keraguan, tanpa pertanyaan balik, bahkan tanpa 1 detik pun pemikiran berlebih. Seolah sedang menandatangani kontrak yang sudah ia tinjau sebelumnya. Seluruh ruangan gempar. Aku tidak tahu bagaimana aku berjalan kembali ke altar. Aku hanya ingat dia berjalan di sisiku, langkahnya mantap, setiap langkah membawa kepastian yang tak terbantahkan. Sepatu hak tinggiku sempat tergelincir di lantai batu, lengannya secara tak kentara menghalangi di sisiku, tidak menyentuhku, tetapi jarak itu memberitahuku bahwa jika aku jatuh, dia akan menangkapku. Pendeta itu terpaku di tempat, Alkitab di tangannya nyaris jatuh. "Bapak Pendeta, silakan mulai," kata pria itu. Suaranya berat, membawa tekanan alami. "Bukan perintah, tetapi kau akan menurutinya." Pendeta itu membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Akhirnya, dia berdeham dan membuka kitab yang sudah tak terhitung kali ia buka. "Kita berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan." Upacara berlangsung dengan cepat, atau lebih tepatnya, dialah yang membuat upacara menjadi cepat. Setiap sesi tanya-jawab, dia menjawab dengan sangat singkat. "Saya bersedia." 3 kata, suaranya tidak keras, tetapi setiap katanya terdengar jelas, seperti stempel yang dibubuhkan. Suaraku bergetar, tetapi aku juga berhasil mengucapkannya. "Saya bersedia." 10 menit. Dari saat aku menghampirinya hingga pendeta mengumumkan upacara selesai, hanya butuh 10 menit. Di bawah panggung, kerabat Reza benar-benar tercengang. Seseorang mulai menelepon, seseorang merekam video. Justru mentorku, Ibu Sarah, yang pertama kali berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk ke arahku. Saat berjalan keluar dari gereja, aku belum sempat mencerna apa yang baru saja terjadi.
Sebuah mobil Maybach hitam berhenti tanpa suara di depan tangga. Seorang pemuda berjas hitam dengan earpiece di telinganya berjalan cepat ke arahnya dan sedikit membungkuk. Pak Baskara. Pak Baskara. Aku menoleh menatapnya. Dia sedang membuka kancing paling atas jasnya, gerakannya santai dan alami, seolah baru saja keluar dari satu rapat untuk masuk ke rapat lainnya. Bimo, dia membuka suara, nadanya datar seolah sedang memerintahkan tugas rutin. Siapkan, Black Card, saya dan dokumen balik nama sertifikat hak milik rumah tua di Jalan Menteng. Antar dalam 1 jam. Pemuda yang dipanggil Bimo itu bahkan tidak berkedip. Dia hanya menjawab dengan satu kata, siap. Kemudian, dia menoleh padaku. Sinar matahari menerpa wajahnya, dan barulah aku bisa melihat fitur-fiturnya dengan jelas. Dia lebih muda dari yang kukira, mungkin awal 30-an, tetapi auranya sama sekali tidak seperti orang seusianya. Siapa namamu? Anindita Wibisana. Pekerjaan, ahli restorasi perhiasan dan desainer independen. Dia mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Saya Baskara Aditama, katanya. Nusantara Group. Nusantara Group. 4 kata itu membuat otakku kosong selama 3 detik. Nusantara Group, perusahaan keluarga triliunan rupiah yang bergerak di 3 bidang utama, perhiasan, properti, dan keuangan. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia restorasi perhiasan, mustahil aku tidak pernah mendengar nama itu. Dia melihat perubahan di wajahku, tetapi tidak memberikan penjelasan atau pengantar apapun. Dia hanya mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon. Ma, aku sudah menikah. Terdengar keheningan singkat dari seberang, lalu suara seorang wanita yang tenang dan berwibawa. Kapan? 10 menit yang lalu. Hening lagi. Kirim fotonya. Nanti ku kirim. Dia menutup telepon dan memasukkan kembali ponselnya ke saku. Seluruh proses tidak lebih dari 30 detik. Aku berdiri di tangga gereja, masih menggenggam buket bunga lili, buku-buku jariku memutih, kepalaku berdengung. Kakakmu. Aku memulai, suaraku serak. Begitu saja memberitahu ibumu? Dia bertanya, aku menjawab. Prosedur normal. Itu bukan prosedur normal. Fakta bahwa aku sudah menikah tidak akan berubah menjadi belum menikah, hanya karena aku menunda memberitahunya 2 hari. Nada bicaranya seperti sedang menyatakan sebuah hukum dasar. Aku tidak bisa berkata-kata lagi, karena apa yang dia katakan benar. Aku tidak bisa membantahnya. 20 menit kemudian, Bimo kembali. Dia membawa sebuah map kulit hitam dan sebuah black card. Di dalam map itu ada perjanjian balik nama properti. Di bagian atas tertulis, Jalan Menteng nomor 127. Aku tahu Jalan Menteng. Itu adalah jantung kawasan tua di kota ini. Seluruh jalan dipenuhi oleh rumah-rumah peninggalan era kolonial. Harga satu rumah di sana setidaknya puluhan miliar rupiah. Pinnya 60. Baskara Aditama menyerahkan black card itu kepadaku, nadanya datar. Limitnya tidak perlu kamu khawatirkan. Ini dokumen balik nama rumah tua itu, sudah saya tanda tangani. Kamu tinggal tanda tangan dan properti itu menjadi milikmu. Aku tidak menerimanya. Aku tidak mau ini. Ini bukan soal mau atau tidak. Dia menatapku, nadanya tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Kamu sekarang menyandang nama Aditama. Pasangan dari keluarga Aditama berhak untuk mengatur aset keluarga. Ini aturannya. 4 tahun, aku bersama Reza selama 4 tahun. Setiap sen di rekening perusahaannya, aku ikut menghitungnya. Kantor pertamanya, aku yang membantu mencarikan dana dari tabunganku untuk uang mukanya. 4 tahun, dia tidak pernah memberiku kartu tambahan. Bahkan akses ke sistem reimburs perusahaan pun tidak pernah dia berikan. Dia selalu bilang, tunggu sampai perusahaan stabil. Dia mengatakannya selama 4 tahun. Dan pria ini, yang 10 menit lalu masih orang asing, menyodorkan black card dan sertifikat rumah mewah kepadaku seolah sedang memberikan segelas air. Apa kamu tidak takut aku ini penipu? Aku menatap matanya lekat-lekat. Kamu bukan. Bagaimana kamu tahu? Kamu berdiri di gereja selama 40 menit dan tidak pergi? Itu artinya kamu memegang komitmen. Kamu berjalan menghampiriku dalam waktu 6 detik, itu artinya kamu cepat mengambil keputusan tapi tidak gegabah. Orang yang gegabah akan menyerah saat ditinggal kedua kalinya, tidak akan menunggu sampai yang keempat. Dia mengucapkan semua itu tanpa perubahan nada, seolah sedang melakukan analisis bisnis. Lagi pula, dia berhenti sejenak, pandangannya jatuh ke pergelangan tanganku, gelang kerja yang kamu pakai itu memiliki sisa serbuk email dan cairan restorasi logam. Itu ciri khas orang di bidangmu. Jari manis tangan kirimu, ruas pertamanya ada kapalan.
Itu bekas memegang pisau restorasi dalam waktu lama. Profesimu sesuai dengan yang kamu katakan. Tidak perlu diselidiki. Jemariku tanpa sadar mengepal, menyembunyikan gelang itu ke dalam lengan bajuku. Daya observasinya terlalu tajam, begitu tajam hingga membuatku tidak nyaman. Tapi rasa tidak nyaman ini berbeda dengan yang diberikan Reza. Rasa tidak nyaman dari Reza berasal dari sikapnya yang tidak melihat dan tidak peduli pada apapun. Sedangkan rasa tidak nyaman dari pria ini berasal dari kemampuannya melihat segalanya. Aku menerima black card dan map itu. Kartunya dingin, mapnya berat. Ini tidak terasa seperti pernikahan, lebih seperti serah terima aset. Dia memberikan sumber dayanya, kredibilitasnya, dan latar belakang keluarganya kepadaku seperti memberikan perlengkapan. Efisien, akurat, tanpa sentuhan emosi berlebih. Kamu hari ini sebenarnya juga akan menikah? Tanyaku, kencan buta. Diatur keluarga. Setelah sampai, asistennya menelepon bilang dia terjebak macet, tidak bisa datang. Kamu percaya? Tidak penting. Dia tidak datang, hasilnya sama. Dia melirik jam tangannya, sebuah Patek Philippe dengan tali kulit buaya. Waktu menunjukkan pukul 13:17. Selanjutnya kamu ada rencana apa? Aku membuka mulut. Rencanaku hari ini adalah menikah, sesi foto, lalu pergi ke restoran yang sudah dipesan untuk makan malam perayaan. Restoran itu aku yang pesan, menunya aku yang pilih. Bahkan setelan jas yang seharusnya dia pakai, aku yang mengantarkannya ke kantornya seminggu yang lalu. Pada akhirnya, bahkan dirinya pun tidak ia antarkan. Tidak ada, kataku. Kalau begitu, pulang dan istirahatlah. Dia memberi isyarat pada Bimo. Pintu Maibah terbuka. Berikan alamatmu pada Bimo, dia akan mengantarmu. Aku ada rapat. Nanti kuhubungi. Dia tidak ikut masuk ke mobil. Dia berdiri di tangga gereja, matahari membentuk bayangan panjang di belakangnya. Anindita Wibisana. Aku menoleh. Selamat datang di keluarga Aditama. Saat mengatakan itu, ada sebuah lengkungan yang sangat tipis di sudut bibirnya. Bukan senyuman, tetapi lebih hangat dari semua ekspresi sebelumnya. Aku masuk ke dalam mobil. Begitu pintu Maibah tertutup, seluruh tenagaku seakan terkuras habis. Punggungku bersandar di jok kulit, buket bunga lili jatuh ke karpet mobil, beberapa kelopaknya rontok. Ponselku menyala. Di layar, muncul pesan WhatsApp dari Reza. Sayang, rapat videonya sudah selesai. Kamu masih di gereja? Jangan marah lagi ya. Akhir pekan ini aku temani nonton film. Bagaimana, nonton film? Aku 4 kali mengenakan gaun pengantin, berdiri di gereja, ditinggalkannya, dan kompensasi yang dia tawarkan adalah sebuah tiket film. Aku membuka ponsel, tidak membalas pesannya. Sebaliknya, aku menelepon seseorang. Setelah tersambung, aku hanya mengatakan satu kalimat. Reza, selamat, kamu bebas. Aku sudah menikah. Barusan, saat kamu sedang rapat. Hening selama 3 detik di seberang, lalu dia tertawa. Tawa yakin yang meremehkan. Nindi, sudah cukup main-mainnya. Kamu menikah dengan siapa? Kamu asal menarik orang di depan gereja untuk berakting di depanku? Baskara Aditama. Tawanya berhenti, seolah ada yang mencekik tenggorokannya. Kakakmu bilang siapa? Baskara Aditama. Dari Nusantara Group. Surat nikah dan rekaman sumpahnya ada. Mau lihat? Hening. Keheningan yang panjang dan mematikan. Aku bahkan bisa membayangkan ekspresinya saat ini, duduk di kantor direktur yang kubantu tata sedikit demi sedikit, cangkir kopi di tangannya berhenti di udara, wajahnya yang selalu percaya diri dan tenang untuk pertama kalinya retak. Kamu gila. Suaranya akhirnya keluar, serak. Anindita, kamu benar-benar gila. Kamu melakukan ini untuk membuatku marah? Aku tidak sedang mencoba membuatmu marah. Baskara Aditama. Kamu tahu dia itu siapa? Kamu pikir kamu bisa menggapainya? Bisa atau tidak, itu urusanku. Tapi mulai hari ini, kamu dan aku tidak punya hubungan apa-apa lagi. Anindita. Suaranya meninggi. Kehilangan semua ketenangannya yang biasa. Dengarkan aku baik-baik. Kita sudah 4 tahun. Kamu punya 4 kali kesempatan, Reza. 4 kali. Aku menutup telepon. Lalu, aku membuka WhatsApp, menemukan fotonya, menggulir ke paling bawah, blokir, hapus. Sinar matahari dari luar jendela, menyilaukan mataku. Aku memejamkan mata, jemariku masih gemetar, detak jantungku masih bergemuruh di telinga. Black card, di telapak tanganku terasa dingin. Map di pangkuanku terasa berat, aku sudah menikah.
Menikah dengan seorang pria yang 10 menit lalu masih orang asing. Aku bahkan tidak tahu umurnya, makanan kesukaannya, atau apakah dia punya alergi. Aku hanya tahu namanya Baskara Aditama, pemimpin Nusantara Group, pengamat yang tajam, berbicara tidak lebih dari kata-kata yang diperlukan, dan dia duduk di barisan belakang gereja selama 40 menit tanpa mengubah postur duduknya. Pernikahan ini seperti sebuah kotak. Aku tidak tahu apa isinya setelah dibuka. Tapi setidaknya, di dalamnya tidak akan ada lagi penantian kelima yang sia-sia. Maibah berhenti di depan kompleks apartemen sederhana tempatku tinggal. Bimo menatapku dari kaca spion. Ibu Anindita, perlu saya antar ke atas? Tidak perlu. Aku turun membawa buket lili yang kelopaknya sudah setengah rontok. Sepatu hak tinggiku menginjak jalan beton tua, tumitnya tersangkut di sebuah retakan. Aku membungkuk untuk menariknya keluar, stocking, ku sobek, liftnya rusak. Pihak pengelola menempelkan kertas bertuliskan dalam perbaikan. Sudut kertas itu sudah menguning, sepertinya sudah ditempel setidaknya 2 bulan. Aku mengangkat gaunku, menaiki 6 lantai. Saat membuka pintu, semua di dalam apartemen masih sama seperti saat aku meninggalkannya pagi tadi. Di meja kopi ruang tamu, ada 2 gelas anggur yang semalam kucuci dan kutelungkupkan hingga kering. Di kulkas, ada sebotol sampanye yang kubeli 3 hari lalu. Di mejanya, ada kotak kue 2 tingkat dengan pita satin putih. Kue itu kuambil sendiri dari toko kemarin sore, rasa tiramisu, kesukaannya. Ada juga kemeja yang sudah disetrika rapi tergantung di gagang pintu kamar tidur. Warna biru langit. Ukurannya pas, kerahnya kuganjal dengan karton agar tidak kusut. Aku menyetrikanya 2 kali 2 hari yang lalu. Aku berdiri di tengah ruang tamu, ekor gaun pengantinku menyapu lantai, kotor oleh debu dari lorong. Sesuatu di dalam diriku perlahan runtuh, seperti bangunan yang dinding penopangnya dihancurkan. Dari luar masih berdiri, tetapi strukturnya di dalam sudah hancur lebur. Aku berjalan, mengambil kemeja biru langit itu dari gagang pintu. Kainnya masih hangat sisa setrikaan, kerahnya kaku tanpa celah. Aku melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam sebuah kardus. Lalu gelas-gelas anggur di meja kopi, kulkas, kotak kue, dasi miliknya yang tertinggal, sepasang sandal, sebotol parfum yang sudah terpakai sepertiga. Tidak banyak barang. Selama 4 tahun, barang yang ia tinggalkan di tempatku hanya muat dalam 1 kardus. Aku menyegel kardus itu dan memesan kurir instan. Alamat penerima, resepsionis kantor Reza Jewelry. Setelah selesai, aku duduk di sofa. Korset gaun pengantin yang kaku menekan tulang rusukku, setiap napas terasa seperti ada yang menusuk kulit. Aku mencoba membuka resleting di punggung, tetapi tanganku tidak sampai. Resletingnya macet di antara tulang belikatku. Aku mencobanya berulang kali hingga ujung jariku pegal dan pergelangan tanganku sakit. Gaun ini aku yang merancang, dibuat oleh penjahit langganan. Saat mencobanya, Ibu Sarah yang membantuku menarik resletingnya. Waktu itu dia bilang, nanti biar suamimu yang menariknya di hari pernikahan, itu aturannya. Tidak ada suami yang menariknya untukku, tidak ada yang membantuku. Aku menurunkan tanganku, meringkuk di sudut sofa, lutut ditekuk hingga menekan dada, wajahku terbenam dalam lapisan tule gaunku. Kainnya menggesek pipiku, masih tercium aroma campuran lilin gereja dan bunga lili. Aku tidak menangis. Tenggorokanku tercekat seolah ada yang mencengkeram. Mataku panas, tetapi air mata tertahan, tidak mau jatuh. Ponsel di meja kopi bergetar, lagi, dan lagi. Aku tidak melihatnya. Setelah berdering sekitar 5 atau 6 menit, dering itu berhenti. Lalu, bel pintu berbunyi. Awalnya 2 kali pendek, seperti mencoba-coba. Lalu berubah menjadi tekanan panjang dan terus-menerus. Suara melengking bel elektronik memenuhi seluruh ruangan. Nindi, buka pintunya. Suara Reza terdengar dari luar. Aku tidak bergerak. Nindi, aku tahu kamu di dalam. Lampumu menyala. Buka pintunya, kita perlu bicara. Dengar, aku baru saja dari kantor. Urusan di Singapura sudah kuwakilkan ke wakil direktur. Kamu dengar. Aku membatalkan pameran itu. Buka pintunya, kita bicara baik-baik. Nadanya sengaja dilembutkan, seperti sedang menenangkan kucing yang ketakutan. Aku sangat hafal nada ini. Setiap kali dia mangkir, selalu dengan nada suara seperti ini. Lembutnya pas, permintaan maafnya cukup untuk membuatku luluh, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh inti arogansinya bahwa pilihanku selalu yang terbaik. Bel pintu berbunyi lagi. Aku bawa kue tiramisu kesukaanmu, dan dia berhenti. Sepertinya sedang mencari sesuatu.
Bros edisi terbatas yang kamu mau lihat tempo hari? Pihak brand sudah memberiku katalog internalnya. Kamu mau yang mana? Nanti ku pesankan. Kue tiramisu. Di kulkasku ada satu. Katalog Bros. Sebuah katalog produk cetak yang indah untuk memperbaiki pernikahan yang 4 kali ia batalkan. Aku berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. Reza berdiri di lorong. Dia sudah berganti pakaian dengan setelan kasual biru tua, rambutnya ditata ulang, sepatu kulitnya mengkilap. Tangan kirinya membawa kantong kertas, tangan kanannya memegang sebuah buku katalog. Perjalanan dari kantornya ke sini setidaknya 40 menit. Dia masih punya waktu untuk berganti pakaian dan menyiapkan semua ini. Reaksi pertamanya saat melihatku adalah tertegun. Mungkin karena aku masih mengenakan gaun pengantin, dan gaun itu sudah kusut, riasanku luntur, beberapa helai rambut terlepas dari sanggulnya yang rapi. Tapi dia cepat-cepat menyesuaikan ekspresinya, senyum standar yang sudah kulihat selama 4 tahun terpasang di bibirnya. Lihat, kamu di rumah sendirian dan merajuk. Dia melangkah masuk, tapi aku tidak memberinya jalan. Kakinya terhenti di ambang pintu. Masuk dulu, kita bicara. Bicara apa? Tentu saja bicara soal kita, Nindi. Hari ini aku memang salah, aku akui. Tapi yang kamu katakan di telepon tadi, soal Baskara Aditama, soal menikah, kamu tahu seberapa besar masalah yang bisa ditimbulkan oleh ucapanmu itu? Nadanya masih lembut, tapi di balik kata masalah, ada lapisan kekerasan seperti pisau di balik lapisan gula. Aku bersandar di kusen pintu, kedua lenganku silangkan di dada. Memang cukup besar. Kamu ini sebenarnya marah padaku atau? Dia menatap mataku, mencoba membaca kebenarannya. Lalu dia menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Nindi, kamu bukan orang seperti itu. Kamu tidak akan melakukan hal konyol seperti ini hanya karena marah. Reza. Ya? Kamu menghalangi pintu. Dia menunduk melihat sepatunya yang menginjak ambang pintu, tidak bergerak. Beri aku 5 menit. 5 menit. Aku akan jelaskan semuanya. Barang-barangmu sudah kukirim kembali ke kantormu. Kalimatnya terputus. Apa? Kemeja, dasi, sandal, parfum. 1 kardus. Penerimanya resepsionis kantormu. Mungkin besok sampai. Kelopak matanya berkedut. Kamu membuang barang-barangku? Kukirim, bukan kubuang. Tatapan Reza padaku berubah. Dari mode membujuk pacar, beralih ke mode ini mungkin benar-benar terjadi. Jari-jari kanannya menegang. Buku katalog di tangannya sampai tertekuk. Anindita, kamu serius? Ya. Baskara Aditama. Kamu asal menarik seseorang di gereja dan kebetulan dia Marga Aditama. Lalu kamu pikir kamu menang taruhan? Kamu pikir menikah dengan keluarga Aditama itu semudah itu? Dia maju selangkah lagi. Cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang familiar. Aku sangat mengenalmu. Nindi, kamu bukan orang yang mata duitan. Kamu juga tidak mungkin benar-benar punya perasaan pada orang asing. Kamu hanya sedang marah padaku. Baiklah, apa sekarang amarahmu sudah reda? Kalau sudah, kita batalkan pernikahan palsu itu, lalu akhir pekan depan aku akan pesan gereja lagi. Tidak akan ada akhir pekan depan. Tidak ada juga akhir pekan setelahnya, bulan depan, atau tahun depan. Reza, dengarkan baik-baik. Kamu punya 4 kali kesempatan. Pertama, kamu bilang ada klien mendadak. Kedua, ada jamuan makan malam investor yang tidak bisa ditunda. Ketiga, pabrik di luar negeri ada masalah kualitas. Keempat, pameran di Singapura dimajukan. 4 kali. Setiap kali, aku mengenakan gaun pengantin, berdiri di gereja menunggumu. Menunggu sampai bunga layu, tamu pulang, sampai pendeta pun kasihan padaku. Kamu menggunakan 4 kesempatan itu untuk memberitahuku bahwa di duniamu, tidak ada satupun hal yang prioritasnya lebih rendah dariku. Bukan begitu, itu semua. Semua itu lebih penting dariku. Aku tahu, tidak perlu dijelaskan. Jakunnya bergerak naik turun. Tepat pada saat itu, langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Bukan 1 orang, tapi banyak. Suara sepatu kulit yang seragam di lantai teraso bercampur dengan suara pelan dari walkie-talkie. Reza menoleh. Di koridor, muncul 4 pria berjas hitam dengan earpiece di telinga mereka. Tonjolan samar di pinggang mereka menunjukkan bahwa mereka bukan pengawal biasa. Mereka berbaris di koridor, dengan presisi memisahkan Reza di area 2 meter di luar pintu. Lalu muncullah Bimo. Bimo melangkah maju, sedikit mengangguk pada Reza. Nadanya sopan tetapi tanpa kehangatan sedikit pun. Tuan, mohon Anda pergi.
Kalian siapa? Reza menatap mereka, nada lembutnya benar-benar hilang. Ini apartemen pacar saya. Atas dasar apa kalian mantan pacar? Bimo mengoreksi, suaranya tidak keras, tetapi gema di koridor membuat setiap kata terdengar jelas. Ibu Anindita sekarang adalah seorang wanita yang sudah menikah. Jika Tuan Prawira terus berada di sini, kami akan menindaknya sebagai tindakan pelecehan. Ibu Anindita. Dua kata itu jatuh di koridor seperti batu yang dilempar ke air. Wajah Reza berubah. Bukan perubahan marah yang meledak-ledak, tetapi perubahan yang lebih dalam dan lambat. Mulai dari otot rahangnya yang menegang, urat di pelipisnya yang sedikit menonjol, hingga pupil matanya yang menyusut menjadi 2 titik hitam. Dia mengenali Maibah yang terparkir di bawah. Dia mungkin juga mengenali bahan seragam yang dipakai para penjaga keamanan itu, seragam standar Departemen Keamanan Nusantara Group. Di mana Baskara Aditama? Suara Reza sangat rendah, seperti senar yang ditarik hingga batasnya. Pintu lift terbuka. Tunggu. Lift di gedung ini kan rusak. Sampai aku melihat seorang petugas gedung berlari dengan napas terengah-engah dari arah tangga, mengangguk-angguk ke arah lift. Barulah aku sadar, seseorang telah memperbaiki lift gedung ini dalam waktu 20 menit. Baskara Aditama keluar dari lift. Dia tidak berganti pakaian. Masih dengan setelan jas abu-abu tua yang sama seperti di gereja, hanya saja kancing teratasnya terbuka dan lengan bajunya digulung sedikit, memperlihatkan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Langkahnya mantap, seolah sedang berjalan di ruang tamunya sendiri. Di belakangnya, ada sepasang suami istri paruh baya. Pria itu berusia sekitar 50-an, mengenakan kemeja kerah tegak berwarna gelap, posturnya tegap dengan kemiripan 7/10 dengan Baskara. Wanita itu mengenakan gaun sutra polos, rambutnya disanggul rapi, dan sebuah gelang giok di pergelangan tangannya berkilauan di bawah cahaya lampu. Aura mereka berdua sangat mirip, berwibawa tanpa harus marah. Baskara berjalan ke depan pintuku. Pandangannya pertama-tama menyapu Reza yang berdiri di depan pintu, lalu beralih padaku. Tatapannya berhenti kurang dari setengah detik di tubuhku, lebih tepatnya pada gaun pengantin yang belum kulepas. Sudah makan? Dia bertanya padaku. Aku menggeleng. Dia menoleh ke wanita di belakangnya. Ma, ini Anindita. Wanita itu, Ibu Baskara, melangkahi Reza dan langsung berjalan ke hadapanku. Tatapannya mengamatiku dari atas ke bawah. Bukan tatapan menghakimi atau mengkritik, lebih seperti sedang mengkonfirmasi sebuah fakta. Lalu, dia mengulurkan tangan dan menggenggam jemariku. Tangannya hangat dan kering, dengan sedikit kapalan di ujung jarinya. Bukan tangan wanita bangsawan yang dimanja. Lebih seperti tangan orang yang sering melakukan pekerjaan tangan. Kurus sekali. Tangannya juga dingin, katanya, nadanya seperti orang tua yang wajar. Sudah makan belum? Belum. Nanti mama suruh orang antar makanan. Sebelum aku sempat menjawab, suara Reza menyela dari samping. Anda ini. Tatapannya berkeliling antara orang tua Baskara dan para penjaga, mencoba mencari celah yang bisa ia kendalikan dalam situasi yang tiba-tiba ini. Ayah Baskara bahkan tidak meliriknya. Kami datang untuk bertemu menantu kami, katanya. Suaranya tidak keras, tetapi bobotnya yang tak terbantahkan membuat semua suara lain di koridor hening. Kalau yang ini, 2 kata terakhir ditujukan padaku. Mantan, kataku. Oh, 1 kata. Kata oh yang tidak mengandung emosi apapun. Tidak menghina, tidak penasaran. Hanya konfirmasi informasi. Sudah diterima. Tidak penting. Lanjut. Tetapi justru kata oh yang ringan itu lebih menyakitkan daripada ejekan manapun. Wajah Reza memucat. Dia telah diklasifikasikan oleh seseorang yang levelnya jauh di atasnya, sebagai tidak penting. Ibu Baskara melepaskan tanganku, berbalik menatap Reza. Tatapannya lembut, tetapi kelembutan itu membawa keyakinan yang tidak bisa dibantah. Anak muda, kami mau bicara urusan keluarga dengan menantu kami. Kehadiranmu di sini kurang pantas. Bukan pengusiran, bukan ancaman, bahkan bukan perintah. Hanya menyatakan fakta yang menurutnya wajar. Kamu bukan bagian dari sini. Tangan Reza terkulai di sisinya, buku-buku jarinya memutih. Buku katalog itu sudah benar-benar tertekuk oleh genggamannya. Nindi, dia menoleh padaku untuk terakhir kalinya. Tatapannya rumit. Ada amarah, ketidakrelaan, dan sesuatu yang belum pernah kulihat di wajahnya, kepanikan. Tapi aku sudah tidak ingin lagi mencoba memahaminya. Kamu boleh pergi, kataku. Dia berdiri selama 3 detik, lalu berbalik dan pergi. Suara sepatunya di lantai terasa menjauh langkah demi langkah. Ada jeda singkat di tengah, seolah ingin menoleh, tetapi akhirnya tidak.
Pintu lift tertutup. Koridor kembali sunyi. Baskara memberi isyarat pada Bimo. Para penjaga tanpa suara mundur ke arah tangga. Masuklah, kata Ibu Baskara, sambil menepuk lenganku. Aku menyingkir, mempersilakan mereka masuk ke dalam apartemen sewaanku yang luasnya tidak sampai 60 meter persegi. Ruangan itu masih menyisakan jejak-jejak barang yang baru saja kukemasi. Selotip di meja kopi, kotak sepatu kosong, pintu kulkas yang setengah terbuka memperlihatkan sebotol sampahnya tahun 2019 yang belum sempat kuurus. Pandangan Ibu Baskara menyapu ruangan, melihat botol sampahnya itu, melihat kotak kue di meja makan yang belum sempat dibuang. Dia tidak berkata apa-apa. Duduklah. Dia menekan bahuku, menyuruhku duduk, dan dia duduk di sebelahku. Ayah Baskara berdiri di dekat jendela, kedua tangan di belakang punggung, seolah memberi kami ruang untuk bicara. Baskara bersandar di dinding dekat pintu masuk, tangan di saku celana, diam menatapku. Nak, soal hari ini, Baskara sudah menceritakan semuanya pada Mama. Ibu Baskara memulai, bicaranya tidak cepat, setiap kata berbobot. Mama tidak akan bertanya kenapa kamu mengambil keputusan ini, itu urusanmu. Mama hanya ingin kamu tahu satu hal. Mulai hari ini, kamu adalah bagian dari keluarga Aditama. Tatapannya tidak menghakimi, hanya menyampaikan sebuah janji dengan tenang. Pernikahan ini terlalu mendadak, Mama dan Papa juga datang terburu-buru. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa ditunda. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru dari tasnya dan mendorongnya ke hadapanku. Terima ini dulu. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah gelang zamrud berwarna hijau pekat. Kualitasnya sangat baik, jernih tanpa celah. Ini warisan 3 generasi keluarga Aditama, untuk menantu perempuan pertama. Ibu Baskara mengatakannya dengan enteng, seolah yang ia berikan bukanlah pusaka bernilai miliaran, melainkan sekotak kue biasa. Jemariku berhenti di tepi kotak. Tante, ini terlalu panggil Mama. Ibu Baskara menatapku, nadanya tidak keras, tetapi tidak bisa ditawar. Tenggorokanku tercekat. Selama 4 tahun, Ibu Reza bertemu denganku 2 kali, keduanya di acara tahunan perusahaan. 2 kali itu, dia memanggilku Anindita. 2 kali itu, dia tidak pernah menatapku lebih dari 3 detik. Dan wanita di hadapanku ini, yang baru pertama kali bertemu, menyuruhku memanggilnya Mama. Aku berhasil mengucapkannya. Suaraku sedikit bergetar. Ibu Baskara tersenyum. Senyum itu bukan senyum basa-basi sosial, melainkan penerimaan tulus dari seorang senior kepada juniornya. Dia mengulurkan tangan, mengambil gelang itu dari kotak, dan tanpa basa-basi memasangkannya di pergelangan tanganku. Gelang itu terasa dingin di kulitku, membuatku sedikit terkejut, tetapi suhu tubuhku dengan cepat menghangatkannya. Ayah Baskara berbalik dari jendela. Pria yang tadi itu, katanya, dia tidak akan datang lagi. Bukan negosiasi, bukan penghiburan. Itu adalah sebuah pemberitahuan. Dia menatap Baskara. Baskara mengangguk pelan. Rumah di Menteng sudah disiapkan, Baskara angkat bicara. Besok kamu bisa pindah. Keamanan di kompleks apartemen ini tidak layak. Tinggal di sini tidak aman. Saat mengatakan tidak aman, matanya tanpa sengaja melirik ke tempat Reza berdiri tadi. Studiomu, jika perlu pindah, departemen logistik bisa membantu, tambahnya. Ibu Baskara menepuk tanganku dan berdiri. Hari ini cukup sampai di sini. Kamu beres-beres. Urusan pindahan besok akan diatur oleh Baskara. Dia melirik botol sampahnya di kulkas, lalu menoleh padaku. Kalau ada yang ingin kamu makan, beritahu Mama, nanti Mama suruh orang antar. Mereka tidak tinggal lama. Ayah Baskara, saat hendak pergi, menatap ruangan itu sekali lagi dan berkata padaku, urusan rumah, biar orang rumah yang selesaikan. Lain kali kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Lalu mereka pergi. Baskara adalah yang terakhir meninggalkan ruangan. Saat di ambang pintu, dia berhenti dan menoleh. Anindita. Ya. Kunci pintunya sudah diganti, belum? Bimo akan mengatur orang untuk menggantinya malam ini. Kata sandinya kamu yang atur sendiri. Tidak perlu memberitahu siapapun. Dia menatapku sekilas. Tatapannya berbeda dari saat pertama kali kami bertemu di gereja. Di gereja, tatapannya adalah penilaian, konfirmasi, siapa kamu. Sekarang, ada lapisan lain. Bukan kelembutan, dia mungkin bukan tipe orang yang lembut. Tetapi tatapannya mengandung kepastian. Seolah berkata, urusan ini sudah kuambil alih, kamu tidak perlu khawatir. Dia pergi. Setelah pintu tertutup, ruangan itu kembali hanya menyisakan aku seorang diri. Gelang zamrud di pergelangan tanganku terasa berat. Rasa dinginnya sudah sepenuhnya melebur dengan suhu tubuhku.
Aku menunduk menatapnya, menatap warna hijaunya yang pekat berkilauan di bawah cahaya lampu. Kemudian aku berdiri, masuk ke kamar mandi, dan dengan paksa merobek resleting gaun pengantinku dari belakang. Suara kain robek menggema di ruangan sempit itu. Beberapa tulang korset mencuat, menggores punggungku. Aku meremas gaun itu menjadi gumpalan dan melemparkannya ke dalam bak mandi. Tumpukan tule putih di bak mandi putih itu tampak seperti es krim yang meleleh. Aku berjongkok, siku bertumpu di tepi bak mandi, dahi bersandar di lengan. Ubin kamar mandi terasa dingin, merambat dari lutut hingga ke tulang. Ponselku berdering lagi. Aku mengambilnya dari lantai. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Nomor lokal. Kata sandi gerbang dan remote garasi untuk Jalan Menteng 127 sudah ada di resepsionis, bisa diambil kapan saja. Kulkas sudah diisi bahan makanan. Aku belum punya data alergimu, jadi yang kusiapkan bahan-bahan umum. Kalau ada yang tidak bisa kamu makan, beritahu Bimo, Baskara Aditama. Aku menatap pesan itu lama sekali. Alergi. Selama 4 tahun, Reza tidak tahu aku alergi mangga. Setiap kali kantor memesan kudapan sore, selalu ada mus mangga. Aku pernah bilang sekali, dia hanya menjawab, ya sudah, makan sedikit saja. Dan pria ini, yang kukenal kurang dari 6 jam, sebelum menyiapkan bahan makanan untukku, hal pertama yang ia pikirkan adalah bertanya tentang alergiku. Aku meletakkan ponsel di tepi bak mandi dan memejamkan mata, rasa dingin ubin merambat naik dari lutut. Gelang zamrud menekan denyut nadi di pergelangan tanganku, berdetak. Pukul 9 malam tepat, ketukan untuk mengganti kunci pintu terdengar. Aku sudah berganti pakaian. Hari kelima setelah pindah ke Jalan Menteng 127, studioku kedatangan tamu tak diundang. Studioku terletak di sebuah gang yang tenang di kawasan kota tua, sebuah bangunan 2 lantai peninggalan ibuku. Lantai 1 adalah area restorasi dan ruang pamer, lantai 2 adalah ruang desainku. Bangunannya tidak besar, tapi setiap jengkalnya adalah hasil renovasiku selama 3 tahun. Sistem suhu dan kelembapan konstan, kaca khusus anti-UV. Ruang kerja bebas debu berstandar profesional. Aku sedang melakukan polesan akhir pada sebuah hiasan rambut emas peninggalan kerajaan Mataram kuno. Pemiliknya adalah seorang kolektor tua di kota ini. Saat dikirim, ada retakan yang tembus. Semua orang bilang benda itu sudah hancur. Dia akhirnya menemukanku. Aku butuh 2 minggu untuk memperbaiki retakan itu hingga nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Hari ini adalah tahap terakhir. Di bawah kaca pembesar, suara gesekan halus antara amplas dan permukaan emas adalah suara yang paling menenangkan di dunia bagiku. Lalu, suara pecahan keramik terdengar dari lantai bawah. Aku melepas kaca pembesar, berjalan ke jendela lantai 2 dan melihat ke bawah. Pintu utama lantai 1 terbuka lebar. Seorang wanita parubaya mengenakan mantel bulu berdiri di depan lemari pajang. Di lantai, ada pecahan guci keramik antik yang ia jatuhkan. Di belakangnya ada 2 pria berjas, sepertinya pengacara atau asisten. Ibunya Reza, Diana. Dia mendongak dan melihatku. Suaranya yang melengking menembus lantai seperti bor. Anindita Wibisana. Turun kamu. Aku turun. Diana berdiri di depan lemari pajang, di kakinya ada pecahan guci keramik dari era dinasti Majapahit. Itu bukan milikku, itu milik klien lain yang dititipkan di sini untuk direstorasi. Harganya sekitar 700 juta rupiah. Tante Diana, guci itu bukan milik saya, tapi milik klien, kataku. Aku tidak peduli punya siapa. Suara Diana semakin tajam dan melengking. Kamu tahu tidak apa yang sudah kamu lakukan? Masalah besar apa yang menimpa perusahaan Reza sekarang? Salah satu pria berjas di belakangnya menyodorkan sebuah dokumen. Nona Anindita, pria itu membenarkan letak kacamatanya. Saya adalah penasihat hukum dari Reza Jewelry. Mengenai semua desain perhiasan yang pernah Anda berikan kepada Reza Jewelry, berdasarkan klausul ke-7 pasal ketiga dari kontrak kerja yang Anda tanda tangani dengan Bapak Reza, semua hak kekayaan intelektual atas hasil desain tersebut menjadi milik Reza Jewelry. Saya tidak pernah menandatangani kontrak kerja apapun. Ucapan sang penasihat hukum terhenti. Apa? Saya tidak pernah menandatangani kontrak kerja apapun dengan Reza Jewelry, ulangku. Itu tidak mungkin. Bapak Reza bilang. Apapun yang Bapak Reza katakan tidak penting, aku menatapnya. Apakah Anda pernah memeriksa catatan BPJS Ketenagakerjaan saya? Wajah sang penasihat hukum berubah. Dia menunduk, membolak-balik dokumen di tangannya. Semakin lama, jarinya bergerak semakin cepat. Desain-desain itu saya berikan atas nama pribadi.
Tidak ada hubungan kerja, tidak ada ikatan kontrak. Hak kekayaan intelektualnya dari awal sampai akhir adalah milik saya. Reza telah menggunakannya selama 4 tahun tanpa membayar 1 sen pun biaya lisensi. Jakun sang penasihat hukum bergerak naik turun. Jelas dia tidak siap dengan situasi ini. Diana tidak mengerti istilah hukum, tapi dia mengerti maksudku. Apa maksudmu? Matanya menyipit. Kamu mau memeras kami sekarang? Reza sudah baik padamu? 2,5 miliar rupiah. Apa? Selama 4 tahun, total uang yang saya transfer ke Reza dan Reza Jewelry adalah 2,5 miliar rupiah. Transfer terbesar sebesar 900 juta rupiah. Dia gunakan untuk biaya pameran dan perjalanan ke pameran perhiasan Basel. Uang itu kudapatkan dari menjual kalung emas peninggalan ibuku. Wajah Diana menegang. Omong kosong. Perusahaan Reza tidak kekurangan uangmu. Kekurangan atau tidak itu satu hal, menerima atau tidak itu hal lain. Setiap transfer, aku punya catatannya. Bukti transfer bank, tangkapan layar WhatsApp, pesannya yang bilang, "Makasih ya sayang, nanti kalau sudah selesai, aku ganti, tidak ada satupun yang kuhapus." Mulut Diana membuka dan menutup seperti ikan kehabisan oksigen. Kamu ini licik. Dia tiba-tiba tersadar, suaranya meninggi. Sekarang kamu sudah berhasil menggayat keluarga Aditama, lalu kamu berbalik mengkhianati kami, begitu? Kuberi tahu kamu, Anindita, jangan senang dulu. Reza sudah bersiap menuntutmu. Menggelapkan aset desain perusahaan, memindahkan rahasia dagang dengan niat jahat. Silakan saja. Diana murka mendengar 2 kata itu. Dia maju dan menyambar kotak peralatanku di atas meja kerja. Kamu cari makan dengan ini, kan? Kamu merasa hebat, kan? Hari ini akan tangannya baru saja menyentuh kunci kotak peralatanku saat sebuah tangan dari samping datang dan menekan pergelangan tangannya. Tidak keras, tapi cukup. Lepaskan. Suara Baskara terdengar dari belakangku. Aku tidak tahu kapan dia datang. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara pintu terbuka. Dia tiba-tiba muncul di belakangku seperti dinding yang tiba-tiba tumbuh dari tanah. Saat tangannya menekan pergelangan tangannya, tubuh Diana membeku. Bukan karena kekuatan, gerakan Baskara bahkan bisa dibilang lembut. Tapi karena dia mendongak dan melihat wajahnya dengan jelas. Reza sudah terbilang tampan, tapi saat Baskara berdiri di sana, perbedaannya bukan pada penampilan, melainkan pada level. Dia mengenakan sweater turtleneck hitam sederhana. Tanpa jas, tanpa dasi. Tapi tekanan yang ia pancarkan tanpa perlu hiasan eksternal membuat tangan Diana otomatis terlepas. Kamu. Baskara tidak menghiraukannya. Dia berbalik menatapku, pandangannya jatuh ke tanganku. Ada goresan merah baru di jari manis kananku, tergores saat Diana mendorong kotak peralatanku tadi. Terluka? Tidak apa-apa, hanya tergores. Tatapannya berhenti sejenak pada goresan itu, lalu beralih. Saat itu, beberapa orang lagi muncul di pintu studio. Yang paling depan adalah seorang wanita berusia 40-an, mengenakan setelan kerja abu-abu tua, rambutnya diikat rapi. Di saku dadanya ada lencana Nusantara Group. Di belakangnya ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, masing-masing membawa tas kerja. Ibu Anindita, wanita bersetelan abu-abu itu sedikit mengangguk padaku, lalu menatap Baskara. Pak Baskara, semua data yang Anda minta sudah kami bawa. Saat sebutan Ibu Anindita terdengar di studio, wajah Diana akhirnya benar-benar berubah warna. Anindita. Suaranya tanpa sadar turun setengah oktav, "Kakakmu." Baskara akhirnya menatapnya lurus. Saya suaminya. 4 kata. Tidak kurang. Tidak lebih. Lalu dia menarik sebuah kursi, mempersilakan aku duduk. Aku duduk. Dia berdiri di belakangku, 1 tangan di sandaran kursi, tangan lainnya di saku celana. Posisi itu tidak dibuat-buat, tapi efeknya lebih kuat daripada postur perlindungan yang disengaja manapun. Dia berdiri di sana seolah berkata, "Orang ini di bawah perlindunganku, kalau ada masalah, bicaralah padaku." Wanita bersetelan abu-abu, Soraya, Direktur Hukum Nusantara Group, membuka tas kerjanya. Dia mengeluarkan 3 dokumen dan meletakkannya dengan rapi di atas meja kerjaku. "Ibu Anindita, silakan diperiksa." Suara Soraya profesional dan tenang. Dokumen pertama adalah daftar semua paten desain perhiasan atas nama Anindita Wibisana yang kami ambil dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Total ada 37 paten.
Dari jumlah itu, 23 hasil desainnya saat ini digunakan oleh Reza Jewelry dalam lini produk mereka, tanpa izin dari Ibu Anindita, dan tanpa pembayaran biaya lisensi apapun. Dia membuka dokumen kedua. Dokumen kedua adalah laporan evaluasi keuangan dari lembaga audit pihak ketiga yang kami tunjuk. Berdasarkan bukti transfer bank yang diberikan Ibu Anindita, selama 4 tahun terakhir, Ibu Anindita telah mentransfer total 2,5 miliar rupiah ke rekening pribadi Tuan Reza Prawira dan rekening perusahaan Reza Jewelry. Tidak ada satupun dari transfer tersebut yang memiliki surat utang, perjanjian pinjaman, atau bukti investasi saham. Menurut hukum, dana ini, tanpa perjanjian yang jelas, dianggap sebagai hibah bersyarat dengan syarat pernikahan. Mengingat syarat tersebut sekarang tidak mungkin terpenuhi, Ibu Anindita berhak menuntut pengembalian penuh. Dia menutup dokumen itu dan menatap Diana. Dokumen ketiga adalah surat somasi dari kami. Saat ini Diana sudah benar-benar panik. Dua penasihat hukumnya berdiri di samping, tak bersuara. Salah satunya bahkan sudah mulai mundur perlahan. Kalian ini mengancam. Suara Diana tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti saat pertama kali masuk. Suara tajamnya berubah menjadi cicitan. Perusahaan anak saya. Desain-desain itu dibuat di perusahaannya, menggunakan sumber daya perusahaannya. Ibu Diana, Soraya memotongnya, nadanya tidak berubah. Pencatatan paten atas nama Anindita Wibisana. Alamat pencatatan adalah studio ini. Waktu pencatatan semua lebih awal daripada waktu Reza Jewelry menggunakan desain-desain tersebut. Artinya, semua kepemilikan hak cipta asli ada pada Ibu Anindita, tidak ada hubungannya dengan Reza Jewelry. Jika Tuan Reza merasa keberatan, kami persilakan dia menempuh jalur hukum. Tapi, saya perlu informasikan sebelumnya. Soraya menambahkan, tatapannya tenang tertuju pada Diana, berdasarkan evaluasi kami, lebih dari 60% produk yang dijual Reza Jewelry saat ini bergantung pada paten desain Ibu Anindita. Begitu Ibu Anindita secara resmi mengirimkan surat untuk menghentikan penggunaan tanpa izin, Reza Jewelry akan menghadapi penarikan seluruh lini produknya dari pasar. Pada saat yang sama, jika gugatan pengembalian dana 2,5 miliar rupiah diajukan, dengan kondisi arus kas Reza Jewelry saat ini, cukup. Suara Reza datang dari arah pintu. Dia tidak tahu kapan datangnya, mungkin dipanggil oleh ibunya. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya seperti kertas yang diremas lalu diluruskan lagi, setiap lipatannya adalah upaya untuk tetap tegar. Tatapannya menyapu semua orang di dalam studio. Ibunya, dua pengacaranya yang sudah merapat ke dinding, Baskara, Soraya dan timnya, dan terakhir, jatuh padaku. Nindi, suaranya sangat rendah, beginikah caramu memperlakukanku? Aku tidak menjawab. Dia melangkah masuk 2 langkah, lalu terhenti oleh tatapan Baskara. Bukan gerakan, bukan ucapan, hanya sebuah tatapan. Seperti dinding kaca tak terlihat yang membuat kakinya otomatis berhenti. Tuan Prawira, Baskara angkat bicara. Ini kedua kalinya dia bicara hari ini. Yang pertama adalah saya suaminya. Ibu Anda masuk dan memecahkan guci keramik antik dari era dinasti Majapahit milik klien kami. Harganya 700 juta rupiah. Tim hukum Anda bisa mengurus ini terlebih dahulu. Sudut bibir Reza berkedut. Baskara, kamu. Lalu Baskara melanjutkan, tanpa memberinya kesempatan untuk menyela. Mengenai 23 paten perusahaan Anda yang melanggar hak cipta, saya sarankan Anda mempertimbangkan dengan serius proposal yang diajukan pengacara kami. Karena jika Anda tidak menerima penyelesaian di luar pengadilan, tim hukum saya akan mengajukan permohonan sita jaminan pra-peradilan ke pengadilan dalam 48 jam. Saat itu, yang dibekukan bukan hanya rekening perusahaan, tapi juga semua aset pribadi Anda. Jari-jari Reza mengepal, buku-buku jarinya memutih. Atas dasar apa? Ini urusan antara aku dan Anindita. Apa hubungannya denganmu, Baskara Aditama? Dia sekarang nama keluarganya Aditama. 3 kata. Setelah mengucapkan 3 kata itu, Baskara menarik tangannya dari sandaran kursi dan berjalan ke hadapanku. Dia menunduk menatapku, lalu mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas, jari-jari sedikit terbuka. Bukan isyarat menarik, melainkan sebuah undangan. Kamu boleh meletakkan tanganmu di atasnya, atau tidak. Aku menatap tangannya. Panjang dan bersih, buku-buku jarinya tegas. Tangan yang tidak pernah perlu menunduk memohon pada siapapun. Aku meletakkan tanganku di atasnya. Jari-jarinya menutup, menggenggam jemariku yang dingin. Telapak tangannya kering, suhunya beberapa derajat lebih hangat dariku, seperti termostat.
Ibu Aditama, katanya, suaranya tidak keras, tetapi semua orang di studio mendengarnya dengan jelas. Ayo pergi. Sisanya biar diurus oleh Ibu Soraya. Dia menuntunku keluar. Saat melewati Reza, dia tidak meliriknya, bahkan tidak memperlambat langkahnya. Reza berdiri mematung, warna di wajahnya memudar inci demi inci. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Justru Diana yang tidak tahan. Reza. Dia berlari dan menarik lengan Reza. Bicaralah. Kamu hanya akan diam saja melihatnya, Ma. Suara Reza serak, jangan bicara lagi. Kenapa jangan? Dia menipumu selama 4 tahun. Dia bersamamu sambil mendaftarkan semua paten atas namanya sendiri. Paten-paten itu memang miliknya. Kalimat itu diucapkan oleh Reza sendiri. Diana tertegun. Reza memejamkan mata, jakunnya naik turun 2 kali. Ma. Desain-desain itu memang dia yang buat. Setiap sketsa, setiap proposal, setiap detail teknis, semuanya dari dia. Aku tahu. Dari awal aku sudah tahu. Studio hening selama 3 detik. Lalu, Soraya membalik dokumen ketiga, surat somasi, ke halaman tanda tangan dan meletakkannya di atas meja kerja. Di sampingnya, diletakkan sebuah pulpen. Tuan Prawira, karena Anda juga sudah mengakuinya, silakan tanda tangani perjanjian damai ini. Isinya meliputi penghentian penggunaan semua paten desain milik Nona Anindita Wibisana, pengembalian dana sebesar 2,5 miliar rupiah beserta bunga yang sah dalam waktu 30 hari, serta ganti rugi sebesar 700 juta rupiah, sesuai harga pasar untuk guci keramik antik yang pecah di lantai ini. Soraya mengangkat kepala menatapnya. Perlu saya ulangi lagi? Aku tidak melihat proses penandatanganan Reza. Baskara menuntunku keluar dari studio. Di gang, mobilnya sudah menunggu. Bimo membuka pintu belakang. Setelah aku masuk ke mobil, barulah aku sadar tanganku masih berada dalam genggamannya. Dia juga menyadarinya, tapi tidak melepaskannya. Tanganmu masih dingin, katanya. Iya. Makan siang mau apa? Terserah. Tidak bisa terserah. Kamu alergi mangga. Ada yang lain? Kacang. Kacang. Ulangnya, seolah mencatatnya dalam hati. Lalu dia melepaskan tanganku, mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan mengirim pesan. Aku menunduk menatap telapak tanganku, masih ada sisa kehangatannya. Gelang zamrud di pergelangan tanganku memancarkan kilau hijau yang tenang di bawah cahaya yang masuk dari jendela mobil. Ponselku bergetar. Pesan dari Soraya. Ibu Anindita, Reza Prawira telah menandatangani perjanjian damai. Seluruh pembayaran akan dilunasi dalam 30 hari. Aku membalikkan ponselku, menelungkupkannya di pangkuan. Bayangan pepohonan di luar jendela melintas satu persatu. Sinar matahari menembus dedaunan, meninggalkan bintik-bintik hangat di punggung tanganku. Mobil sangat hening. Baskara di sebelahku sedang memeriksa email di ponselnya. Ibu jarinya bergerak cepat di layar, sesekali mengetik balasan. Saat dia tidak bicara, kehadirannya justru lebih kuat, seperti jangkar yang tertancap kokoh. Baskara. Ya. Terima kasih. Dia tidak mengangkat kepala, ibu jarinya berhenti sejenak di layar. Untuk ini tidak perlu berterima kasih. Itu barangmu, memang seharusnya milikmu. Aku hanya membuat orang yang seharusnya mengembalikannya. Dia mengirim balasan terakhir, mengunci layar ponsel, dan bersandar di kursi, memejamkan mata. Dia mungkin sangat lelah. Ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya, jejak pekerjaan intensitas tinggi yang berkelanjutan. Tapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya memejamkan mata, napasnya teratur. Satu tangannya terkulai di sandaran tangan kursi, sekitar 10 cm dari tanganku. Aku tidak mencoba menggapai 10 cm itu. Tapi aku juga tidak menarik tanganku. Telepon dari Bimo datang pada pukul 01.47 dini hari. Aku sedang di lantai 2 studio, menyelesaikan pekerjaan akhir pada sebuah kalung pesanan khusus. Api biru dari obor las memantul di lensa kaca pembesar, pergelangan tanganku stabil seperti mesin. Merestorasi dan mendesain adalah satu-satunya cara agar aku tidak insomnia di tengah malam. Sejak pindah ke Menteng, rumah tua itu terasa terlalu sepi, setiap dindingnya seolah menunggu penghuni. Ponsel bergetar 3 kali sebelum aku melepas kacamata pelindung untuk melihatnya. Ibu Anindita, Pak Baskara ada di UGD Rumah Sakit Pusat, suara Bimo terdengar pelan, dengan latar belakang gema koridor dan suara bip peralatan medis. Demam tinggi 39,8. Dokter bilang kelelahan ekstrem dan pneumonia akut. Perlu dirawat inap.
Di ruang mana? Gedung rawat inap lantai 12, ruang VIP 1203. Aku mematikan obor las, mengunci studio. Saat sampai di rumah sakit, koridor hanya diterangi oleh lampu di pos perawat jaga. Pintu ruang 1203 sedikit terbuka. Saat aku mendorongnya, tercium bau disinfektan. Baskara terbaring di ranjang rumah sakit. Ini pertama kalinya aku melihatnya dalam posisi berbaring. Biasanya, saat berdiri, duduk, atau berjalan, tekanan yang ia pancarkan begitu alami. Kau tidak perlu tahu siapa dia, tapi begitu dia muncul di sebuah ruangan, pusat gravitasi ruangan itu otomatis bergeser ke arahnya. Tapi saat dia terbaring di ranjang rumah sakit, semua itu hilang. Yang tersisa adalah seorang pria biasa dengan wajah pucat, dahi berkeringat, dan lingkaran hitam di bawah mata yang lebih pekat daripada saat di mobil. Di punggung tangan kirinya tertancap jarum infus, cairan infus menetes perlahan. Baju rumah sakitnya terlalu besar, kerahnya longgar di sekitar tulang selangkanya. Dia tidak tidur. Saat mendengar pintu berbunyi, dia menoleh ke arahku. Aku tertegun. Siapa yang memberitahumu? Bimo. Aku sudah bilang padanya tidak perlu memberitahumu. Dia tidak mendengarkanmu. Aku berjalan ke sisi ranjang dan menyentuh dahinya. Panas sekali, seperti menyentuh batu yang dijemur seharian. Dia tidak menghindar. Mulai demam sejak kapan? Sore, waktu rapat. Sore. Aku menarik tanganku. Sekarang jam 2 pagi. Kamu sudah demam 10 jam baru ke rumah sakit? Ada sisa pembayaran proyek merger yang harus dikonfirmasi. 10 jam. Dia bungkam. Di meja samping tempat tidur ada segelas air yang belum tersentuh dan sekotak obat penurun demam. Aku mengambil obat itu, tertulis setiap 6 jam. Sudah diminum? Belum. Aku mengeluarkan tabletnya, menuangkan setengah gelas air hangat, dan memberikannya padanya. Saat dia menerimanya, jarinya sedikit gemetar. Getaran yang sangat halus dan tak terkendali. Jika bukan karena ujung jariku menyentuh ujung jarinya saat memberikan gelas, aku tidak akan menyadarinya. Dia menopang tubuhnya dengan satu tangan untuk duduk dan menelan obat. Gerakannya masih khas gayanya. Lugas, tidak bertele-tele, tapi lebih lambat dari biasanya. Kamu tidak perlu berjaga di sini, katanya sambil meletakkan gelas kembali. Perawat akan datang secara berkala untuk mengganti infus. Aku tidak pergi. Aku menarik kursi lipat di dekatnya dan duduk di samping ranjang. Dia melirikku. Anindita. Ya. Besok kamu harus kerja. Kamu juga. Tapi kamu di ranjang rumah sakit. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak. Hening sejenak. Suara tetesan infus terdengar ritmis. Kamu demam seperti ini, sebelumnya sibuk apa? Tanyaku. Proposal konsolidasi industri akhir tahun Nusantara. Beberapa pemegang saham lama tidak setuju. Perlu dibujuk satu persatu. Berapa orang yang sudah dibujuk? 11. 3 terakhir sore ini, masing-masing 40 menit, 50 menit, dan 1,5 jam. Yang 1,5 jam itu siapa? Paman keduaku. Saat menyebut paman, nadanya tidak berubah, tetapi tangan kanannya tanpa sadar mencengkeram sudut selimut. Ayahmu tahu kamu dirawat? Tidak perlu diberitahu. Ibumu? Apalagi ibuku. Suaranya semakin pelan, bukan karena sengaja, tetapi karena demam membuatnya lemas. Aku berdiri dan menarik selimutnya ke atas. Sudut selimut itu kusut karena cengkeramannya. Aku melepaskannya dari jemarinya dan merapikannya. Tangannya terkulai di atas selimut, jemarinya yang panjang kini tak berdaya. Tanganmu dingin sekali, katanya. Kamu demam hampir 40 derajat, menyentuh apapun akan terasa dingin. Bukan. Tanganmu memang selalu dingin. Saat di studio waktu itu juga begitu, gerakanku terhenti. Dia sedang demam, diinfus. Dan di sela-sela bicaranya harus mengatur napas, tapi dia ingat bahwa seminggu yang lalu di studio, saat menggenggam tanganku dingin. Tidurlah, kataku. Anindita. Ya. Pernahkah kamu memikirkan satu hal? Aku menatapnya. Matanya berkilauan tidak wajar karena demam, tatapannya sedikit kabur. Kondisi khas orang demam tinggi di mana kesadaran dan tubuh sedikit terpisah. Saat di gereja kamu bertanya padaku maukah Anda, kenapa aku bilang baik? Aku tidak menjawab. Bukan tidak mau menjawab, tapi pertanyaan ini memang sering kupikirkan. Di setiap malam di rumah Menteng, di setiap saat melamun di studio, di saat dia melepaskan tanganku setelah keluar dari studio. Kamu pikir itu kebetulan? Suaranya semakin pelan,
Tapi setiap kata diucapkan dengan jelas. Aku ditinggal. Kamu juga ditinggal. Dua orang bertemu, lalu bersama, begitu? Bukan sepenuhnya. Dia memejamkan mata sejenak, seolah sedang mengumpulkan sisa tenaganya. Pernikahan di gereja itu diatur oleh ibuku. Calonnya adalah putri bungsu keluarga Tirtayasa, pengembang properti dari kota sebelah. Usia 23 tahun, lulusan luar negeri, semua kriteria cocok. Lalu, dia tidak datang. Aku tahu dia tidak akan datang. Sebelum kencan buta itu, asistennya sudah memberitahu bahwa keluarga Tirtayasa tidak tertarik dengan perjodohan ini, tapi karena segan pada ibuku, mereka tidak bisa menolak secara langsung. Hari itu, asistennya menelepon bilang terjebak macet, aku tahu dia tidak akan muncul. Lalu kenapa kamu masih duduk di gereja selama 40 menit? Dia membuka mata, menatap langit-langit. Karena aku juga butuh alasan. Aku tidak mengerti. Pewaris Nusantara Group, usia 32 tahun belum menikah. Dewan direksi setiap kuartal selalu membahas ini. Paman keduaku memegang 17% saham, dia selalu menungguku membuat kesalahan. Seorang pemimpin tanpa keluarga adalah faktor yang tidak stabil di pasar modal. Itu kata-kata mereka. Suaranya datar seperti sedang membacakan laporan. Aku butuh sebuah pernikahan. Bukan pernikahan yang diatur keluarga dengan pertukaran kepentingan. Pernikahan seperti itu, pasanganku akan menjadi mata-mata dewan direksi yang ditanam di sisiku. Aku butuh seseorang yang tidak punya hubungan kepentingan dengan Nusantara, seseorang yang bisa kupercaya. Dia berhenti sejenak, lalu menoleh menatapku. Lalu kamu berdiri dan berjalan ke hadapanku. Cairan infus menetes 2 kali. Kamu mengenakan gaun pengantin, bunga lili di tanganmu sudah layu, riasan di wajahmu sebagian luntur, dan sepatu hak tinggimu membuatmu hampir terpeleset di lantai batu. Ada lengkungan sangat tipis di sudut bibirnya. Tapi saat kamu bertanya maukah Anda, matamu bersinar. Bukan sinar karena marah, tapi sinar setelah membakar semua jalan keluar. Yang kamu lihat adalah keputusasaan setelah semua jalan keluar terbakar. Yang kulihat adalah seseorang yang telah dikecewakan 4 kali, tapi masih mau percaya sekali lagi. Hidungku terasa perih. Apa hubungannya itu dengan kebutuhanmu akan sebuah pernikahan? Karena saat itu aku berpikir, suaranya semakin rendah. Jika seseorang yang telah disakiti seperti itu masih bisa membuat keputusan yang begitu tegas, maka dia pantas diperlakukan dengan serius. Bukan sebagai alat tawar, bukan sebagai alat, tapi sebagai seorang manusia. Ruangan hening cukup lama. Hingga aku bisa menghitung berapa banyak tetesan infus yang jatuh. Kamu sedang demam, kataku, suaraku sedikit serak. Ngawur. Ucapannya tidak bisa dipegang. Suhu tubuhku tidak mempengaruhi penilaianku. Keputusan yang kubuat saat suhu tubuhku 37 derajat dan 39,8 derajat tidak ada bedanya. Mengatakan baik di gereja adalah keputusan 37 derajat. Memberitahumu alasannya sekarang adalah keputusan 39,8 derajat, isinya sama. Aku hampir tertawa mendengar logikanya yang berputar-putar, tapi tidak bisa. Tenggorokanku seperti tersumbat kapas. Baskara. Ya. Kamu tahu tidak, kamu adalah pasien teraneh yang pernah kutemui. Orang lain demam mengigau, kamu demam membuat laporan statistik. Dia benar-benar tersenyum sedikit, sangat tipis, tapi aku melihatnya. Anindita, ya, hari ini kamu datang memakai gelang zamrud pemberianku. Tanganku tanpa sadar sedikit masuk ke dalam lengan baju. Itu pemberian ibumu. Sama saja. Tidak sama. Di keluarga kami, sama saja. Aku menyerah. Matanya perlahan mulai terpejam. Demam dan obat-obatan menarik kesadarannya ke bawah, tapi dia masih bertahan, enggan tidur. Satu hal lagi, katanya. Bisakah kamu tidur dulu? Soal Reza. Tubuhku sedikit menegang. Kamu ditinggalkannya 4 kali, itu bukan salahmu. Kamu menginvestasikan 2,5 miliar untuk perusahaannya, itu bukan salahmu. Kamu memberikan semua desainmu untuk dia gunakan, itu bukan salahmu. Suaranya sangat pelan. Setiap kata terbungkus dalam suara serak khas orang demam. Bukan karena kamu terlalu bodoh, bukan juga karena kamu salah pilih. Dia yang tidak pantas. Dari awal sampai akhir, dia yang tidak pantas untukmu. Kukuku menancap di telapak tanganku. Selama 4 tahun, tidak ada satu orang pun yang mengatakan ini padaku. Mentorku, Ibu Sarah, pernah bilang, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, itu adalah penghiburan. Asistenku, Citra, pernah bilang, Reza itu brengsek, itu adalah penilaian. Jika ibuku masih hidup, mungkin dia akan berkata, sudah mama bilang, orang itu tidak bisa diandalkan, itu adalah omelan.
Tapi tidak ada yang pernah bilang, dia yang tidak pantas untukmu. Tidak ada yang mengalihkan fokus masalah dari pilihanmu ke kelayakannya. Kamu benar-benar harus tidur, suaraku serak. Kali ini dia tidak membantah. Matanya terpejam. Napasnya perlahan menjadi teratur. Suhu tubuh orang demam tinggi, napas yang dihembuskan pun panas. Di ruang VIP yang ber-AC dingin, terlihat sedikit kabut putih. Aku duduk sejenak di kursi lipat, lalu berdiri dan dengan lembut memasukkan tangannya yang terkulai di luar selimut kembali ke dalam. Tangannya masih panas, tapi ujung jarinya tidak lagi gemetar tak terkendali seperti tadi. Aku tidak pergi. Aku menggeser kursi lipat 2 cm lebih dekat ke ranjang, mencari posisi yang tidak terlalu menyakiti tulang punggungku, dan berencana duduk di sana sampai pagi. Pukul 4 pagi, perawat datang mengganti infus. Dia melirikku, lalu melirik Baskara. Keluarga bisa istirahat di ranjang pendamping di sebelah, katanya pelan. Aku menggeleng. Pukul 6 pagi, suhunya turun menjadi 38,2. Aku meraba dahinya, sudah lebih baik dari semalam. Ada lapisan keringat tipis, rambut di dahinya menempel di kulit. Aku ke kamar mandi, membasahi handuk kecil, dan kembali untuk menyeka dahi dan lehernya. Dia bergerak sedikit, tidak bangun. Alisnya berkerut, seolah dalam mimpi pun tidak bisa rileks. Tanganku berhenti di atas dahinya. Wajah ini, saat sadar, adalah gunung yang tidak boleh didaki siapapun. Garis rahangnya setajam pisau, bayangan di bawah tulang alisnya membuat rongga matanya seperti dua gua yang dalam. Tapi saat tidur, bibirnya sedikit terbuka. Bibir bawahnya ada sedikit pecah-pecah, mungkin karena dehidrasi akibat demam. Aku meminjam pelembab bibir dari pos perawat, memencet sedikit di ujung jariku, ragu sejenak, lalu dengan lembut mengoleskannya di bibir bawahnya. Bibirnya bergerak sedikit, aku cepat-cepat menarik tanganku. Dia tidak bangun. Pukul 7:30, sinar matahari menyelinap masuk dari celah tirai. Ponsel Baskara di meja samping tempat tidur mulai bergetar. Notifikasi pesan yang beruntun dan rapat seperti senapan mesin. Matanya bergerak, bulu matanya bergetar, lalu terbuka. Tatapannya awalnya kosong, seperti komputer yang baru dinyalakan dan sedang memuat sistem. Lalu fokusnya terkumpul, jatuh padaku. Kamu tidak pulang. Dia melihat keluar jendela, lalu ke selang infus. Cairannya sudah habis. Jam berapa sekarang? 7:30. Ponselmu sedang rapat. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya, tapi aku menahannya. Ukur suhu dulu. Anindita. Ukur suhu dulu. Dia menatapku, mungkin menyadari bahwa hal ini tidak bisa ditawar, lalu menyerah. Dia membuka mulut agar aku bisa memasukkan termometer. 3 menit kemudian, 37,6. Bisa pulang, katanya. Dokter bilang observasi sampai kapan? Tubuhku, aku yang paling tahu. Kemarin kamu demam 39,8 selama 10 jam baru ke rumah sakit. Tingkat pengetahuanmu tentang tubuhmu sendiri aku ragukan. Dia terdiam sejenak. Bicaramu semakin panjang. Apa? Dulu, kamu bicara padaku biasanya tidak lebih dari 3 kata. Aku tertegun. Dia benar. Di gereja, maukah Anda? Di studio, iya. Di rumah menteng, tidak ada, baik. Entah sejak kapan, frekuensi bicaraku padanya memang bertambah. Jangan mengalihkan pembicaraan. Hari ini kamu tidak boleh pulang. Aku ada 3 rapat. Biar Bimo yang batalkan. Salah satunya rapat dewan direksi. Kalau begitu rapat video. Wajahmu yang pucat itu pas untuk ditunjukkan pada pemegang saham lama. Citra positif, demi perusahaan bahkan nyawa pun dikorbankan. Dia menatapku selama 3 detik. Lalu dia bersandar kembali ke bantal, mengangkat tangannya yang tidak diinfus seolah menyerah. Baik. Kamu yang putuskan. Ini pertama kalinya dia berkata, kamu yang putuskan. Bukan aku menghargai keputusanmu, bukan terserah kamu. Tapi kamu yang putuskan. Seseorang yang di setiap situasi selalu memegang kendali penuh, menyerahkan kendalinya padaku. Aku berbalik untuk mengambil air, agar dia tidak melihat ekspresiku. Gelas di tanganku butuh 5 detik untuk bisa kupegang dengan stabil. Pukul 10 pagi, dia melakukan rapat dewan direksi melalui laptop dari ranjang rumah sakit. Aku duduk di kursi lipat di sebelahnya, memperbaiki kalung yang semalam belum selesai kusolder. Aku selalu membawa perangkat kerja portabel. Bagi seorang ahli restorasi perhiasan, keluar rumah tanpa alat kerja sama mustahilnya dengan keluar tanpa ponsel. Saat rapat, suaranya sama seperti biasa. Berat, ringkas,
Setiap kalimatnya setajam pisau bedah. Orang-orang di seberang layar mungkin tidak akan menyangka dia sedang mengenakan baju rumah sakit dengan jarum infus di punggung tangannya. Di tengah rapat, suaranya tiba-tiba berhenti sejenak. Aku mengangkat kepala. Dahinya mulai berkeringat lagi. Suhunya naik. Aku meletakkan peralatanku, mengambil obat penurun demam dan segelas air dari laci meja, dan meletakkannya di hadapannya. Dia melirik, lalu membentuk dua kata dengan bibirnya, sedang rapat. Aku membalas dengan bibirku, minum. Dia menatapku sejenak, lalu mengambil obat dan menelannya. Seseorang di seberang layar bertanya, Pak Baskara, tadi kita sampai pada proposal merger kuartal ketiga. Lanjutkan, saya mendengarkan. Suaranya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Sore harinya, dia tidur sejenak. Saat bangun, suhunya turun menjadi 37,1. Aku membuka laptop di meja kecil di kamar, membalas email klien sambil mengawasi tetesan infusnya. Dia bersandar di kepala ranjang, membaca dokumen di ponselnya. Kami berdua, dipisahkan oleh meja kecil, sibuk dengan urusan masing-masing. Ruangan itu tidak ada suara TV, tidak ada obrolan berlebih, hanya suara ketikan keyboard dan tetesan infus. Hening, tapi tidak canggung. Seperti dua roda gigi yang menyatu di posisi yang tepat, berputar dengan stabil tanpa perlu dorongan dari luar. Kalungmu sudah selesai disolder, katanya tiba-tiba. Aku meliriknya. Kamu rapat sambil sempat melihatku bekerja. Suaranya. Saat kamu mengelas, napasmu melambat. Saat meletakkan obor las untuk memeriksa, kamu akan berhenti bernapas selama 3 detik, baru menghembuskan napas perlahan. Pendengaranmu punya kemampuan khusus? Di lingkungan yang sunyi, detail akan diperkuat. Dia membalik halaman dokumen. Kamu sangat fokus saat bekerja. Kamu juga. Demam 39 derajat masih bisa memimpin rapat dewan direksi. Sifatnya berbeda. Aku terpaksa, kamu benar-benar tenggelam di dalamnya. Saat kamu memegang alat kerjamu, seluruh auramu berubah. Berubah jadi apa? Dia berpikir sejenak. Jadi sesuatu yang orang tidak ingin ganggu. Aku menunduk, melanjutkan mengetik email. Tulisan di layar sempat kabur sesaat. Sore menjelang malam, dokter jaga datang memeriksa dan mengizinkannya pulang besok, tapi meminta observasi setidaknya 1 malam lagi. Bimo mengantarkan makan malam. Makanan diet dari rumah sakit. Bubur putih, telur kukus, dan tumis sayuran. Saat aku membuka kotaknya, ternyata ada 1 porsi tambahan. Bimo bilang, Ibu Anindita tidak makan siang, jadi saya bawakan lebih. Perawat yang datang membawa nampan obat nyeletuk. Aku menatap Baskara. Tatapannya tertuju pada layar ponsel, ekspresinya polos. Aku tidak bilang padanya. Lalu bagaimana dia tahu aku tidak makan siang? Dia asisten pribadiku. Observasi adalah syarat dasar pekerjaannya. Aku mendorong porsi buburnya ke hadapannya. Makan dulu. Dia mengambil sendok, menyuap sesendok bubur, mengunyahnya 2 kali, lalu menelan. Gerakannya lebih lambat dari biasanya, tapi tidak lagi gemetar. Kami makan malam dalam diam, berhadapan. Di tengah makan, dia meletakkan sendoknya dan menatapku. Anindita. Ya. Hari ini adalah hari ke-12 pernikahan kita. Aku berhenti makan. Kamu menghitungnya. Aku terbiasa mengingat angka. Lalu apalagi yang kamu ingat? Kamu alergi mangga dan kacang. Saat bekerja, kamu memegang pisau restorasi dengan tangan kanan dan menekan penjepit dengan tangan kiri. Saat mengelas, kamu menahan napas selama 3 detik. Saat marah, kamu bicara tidak lebih dari 3 kata. Saat tidak marah, kata-katamu jadi lebih panjang. Saat mengatakan semua itu, nadanya sama seperti membaca laporan. Ini pencatatan informasi normal, bukan hal yang luar biasa. Aku meletakkan sumpitku. Reza bersamaku selama 4 tahun, dia tidak tahu aku alergi mangga. Sendoknya berhenti di tepi mangkuk. Itu masalahnya. Aku tahu. Bukan masalahmu. Aku sudah tahu. Semua yang kamu lakukan, bukan masalah. Desain perhiasanmu, uang yang kamu investasikan untuk perusahaannya, 4 kali pernikahan yang kamu tunggu. Masalahnya tidak pernah ada padamu. Baskara. Ya. Kamu sudah mengatakannya sekali. Semalam, waktu demam. Itu versi demam. Ini versi setelah demam reda. Isinya sama, peringkat kreditnya lebih tinggi. Aku hampir tersedak bubur. Sudut bibirnya lagi-lagi melengkung sangat tipis. Bukan senyuman, tetapi ada sedikit kehangatan. Selesai makan, kamu pulanglah istirahat, katanya. Besok aku pulang, tidak perlu datang lagi. Besok aku yang jemput.
Tidak perlu. Aku yang jemput. Dia menatapku. Sekarang kamu bahkan tidak lagi bilang karena kamu pasien. Pasien tidak punya hak suara. Dia terdiam sejenak. Baik. Kamu yang jemput. Aku merapikan kotak makanan, mengambil tasku, dan saat di ambang pintu, aku menoleh ke belakang. Dia bersandar di kepala ranjang, memegang ponsel, tapi tidak lagi melihat layarnya. Dia sedang menatapku. Tatapan itu tidak ada penilaian seperti di gereja, tidak ada perlindungan seperti di studio, tidak ada ketenangan mengendalikan seperti di mobil. Ada sesuatu yang ringan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Begitu ringan hingga aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi saat tatapan itu jatuh padaku, pergelangan tanganku yang memakai gelang zamrud terasa hangat. "Selamat malam," katanya. "Selamat malam." Aku menutup pintu, berdiri sejenak di koridor. Telapak tanganku tidak dingin lagi. 3 hari setelah Baskara keluar dari rumah sakit, ponselku dibanjiri panggilan. Pukul 9 pagi, aku sedang di studio merestorasi sambungan yang putus pada sebuah kalung email Prancis dari abad ke-18. Ini adalah titipan dari seorang kolektor Eropa. Lapisan emailnya setipis sayap jangkrik, sedikit saja kesalahan bisa membuatnya retak. Napasku kuatur sepelan mungkin, seluruh duniaku menyusut menjadi retakan 0,3 mm di bawah kaca pembesar. Ponsel bergetar pertama kali, aku abaikan. Kedua, ketiga, keempat. Saat kelima kalinya, asistenku Citra berlari dari bawah dengan wajah pucat. "Kak Nindi, lihat media sosial." Aku melepas kaca pembesar, mengambil ponsel. Layar penuh dengan notifikasi pesan belum terbaca. Dari Ibu Sarah, dari beberapa kolektor klien, bahkan dari beberapa teman kuliah yang sudah lama tidak berhubungan. Aku tidak membukanya, langsung membuka aplikasi media sosial. Trending topik nomor 3, istri baru Presiden Direktur Nusantara Group terungkap memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Aku mengkliknya. Yang paling atas adalah unggahan dari sebuah akun gosip. Ada 9 foto. Foto pertama adalah fotoku bersama Ibu Sarah larut malam di studio membahas rencana restorasi. Fotonya dipotong sehingga hanya terlihat aku dan seorang pria misterius dalam pose yang ambigu. Ibu Sarah dipotong, hanya menyisakan separuh tangannya, dan keterangannya ditulis, "Bertemu pria tak dikenal tengah malam." Foto kedua adalah punggungku di koridor rumah sakit. Keterangannya, sering keluar masuk ruang VIP rumah sakit mewah, diduga memiliki hubungan tidak pantas dengan sugar daddy. Foto ketiga adalah foto lama dari acara perusahaan Reza. Aku berdiri di pinggir kerumunan. Keterangannya, sebelum menikah, lama menjadi parasit di perusahaan mantan pacar, mengandalkan penjualan desain untuk menggait konglomerat. Foto-foto lainnya serupa. Foto asli dengan interpretasi yang direkayasa. Setiap foto dengan tepat menyasar kata kunci. Selingkuh. Wanita materialistis, perebut suami orang. Kolom komentar sudah meledak. "Gak nyangka ya, kelihatannya lugu. Udah nikah sama presdir triliunan masih gak puas. Dasar serakah. Baskara Aditama juga buta, wanita kayak gitu dinikahi. Barang bekas mantan pacar, Nusantara Group ketipu nih. Pantesan nikah kilat, jangan-jangan hamil anak orang lain, buru-buru cari yang mau tanggung jawab." Aku meletakkan ponsel di meja. Tanganku tidak gemetar. Perutku sempat mual, tapi setelah itu reda. "Kak." Citra berdiri di samping, bingung harus berkata apa. "Tolong lapisi dulu sambungan kalung ini dengan perekat sementara. Aku akan kembali sore nanti untuk melanjutkannya." "Kakak mau kemana?" Aku tidak menjawab. Aku mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor. Setelah tersambung, aku hanya berkata satu kalimat, "Aku sudah lihat." Suara Baskara dari seberang terdengar tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Aku juga sudah lihat. Sedang ditangani. Kamu sekarang di studio?" "Ya." "Jangan keluar. Bimo akan sampai dalam 20 menit. Aku tidak perlu, bukan untuk melindungi. Untuk menjemputmu ke kantor. Ada beberapa hal yang perlu kamu konfirmasi langsung." Dia menutup telepon. 20 menit kemudian, mobil Bimo berhenti di ujung gang. Aku masuk. Di kursi belakang ada sebuah map. "Pak Baskara meminta Anda melihat ini dulu," kata Bimo. Aku membuka map itu. Isinya adalah setumpuk laporan analisis data yang dicetak. Setiap halaman di sudut kanan atasnya ada stempel Departemen Keamanan Informasi Nusantara Group. Halaman pertama berjudul, "Laporan Pelacakan Opini Publik terkait Nona Anindita Wibisana dalam 24 jam terakhir." Laporan itu menunjukkan bahwa dari pukul 3 dini hari hingga 8 pagi ini,
Ada lebih dari 2.000 akun di 4 platform Instagram, Twitter, Facebook, dan Kaskus yang secara bersamaan menyebarkan unggahan fitnah dengan konten yang sangat mirip. Waktu registrasi akun-akun ini terpusat dalam 48 jam terakhir, dan alamat IP-nya mengarah ke satu perusahaan pemasaran digital di Jakarta Selatan, Citra Media Perkasa. Halaman kedua adalah informasi perusahaan Citra Media Perkasa. Di kolom pemegang saham, tertulis sebuah nama, Diana. Ibunya Reza. Halaman ketiga adalah bukti transfer bank. 3 hari yang lalu, ada transfer sebesar 1,8 miliar rupiah dari rekening pribadi Reza ke rekening perusahaan Citra Media Perkasa. Keterangannya, biaya promosi brand. Aku menutup map itu. Sesampainya di markas Nusantara Group, Bimo membawaku ke lantai paling atas. Kantor Baskara lebih sederhana dari yang kubayangkan. Sebuah meja kerja kayu mahoni raksasa, satu dinding kaca, dan satu rak buku. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada tumpukan barang mewah. Satu-satunya yang mencolok adalah nampan beludru kecil di atas mejanya. Di dalamnya ada sebutir mutiara emas Laut Selatan yang belum selesai dipoles. Dia duduk di belakang meja, di hadapannya ada beberapa dokumen. Soraya dan tim hukumnya berdiri di samping, masing-masing memegang tablet. Duduklah. Dia melirikku dan sedikit menggeser sebuah kursi. Bukan kursi tamu, tapi kursi di sebelahnya, sejajar dengannya. Aku duduk. Situasinya seharusnya sudah kamu lihat di mobil, katanya. Sekarang, aku perlu kamu konfirmasi beberapa hal. Dia mendorong sebuah dokumen ke hadapanku. Ini adalah tangkapan layar dan arsip semua unggahan fitnah yang disebarkan oleh Citra Media Perkasa. Semuanya sudah disahkan notaris. Coba lihat. Apakah ada yang menyangkut privasi pribadimu yang perlu ditindaklanjuti secara khusus? Aku membolak-baliknya. Diksi unggahan itu lebih jahat dari yang kulihat di ponsel. Beberapa langsung menggunakan nama lengkap dan alamat studioku. Beberapa bahkan mengarang narasumber orang dalam dengan detail yang kaya, seperti naskah yang direncanakan dengan matang. Cukup. Aku menutup dokumen itu. Hal kedua, pandangan Baskara beralih ke Soraya. Soraya membuka tabletnya dan menampilkannya di layar besar di dinding kantor. Ibu Anindita, tim teknis kami dalam proses pelacakan menemukan informasi tambahan. Dia membuka sebuah folder berisi serangkaian tangkapan layar percakapan. Ini adalah rekaman percakapan WhatsApp antara Tuan Reza Prawira dengan Direktur Citra Media Perkasa. Kami mendapatkannya melalui jalur hukum dari cadangan server Citra Media Perkasa. Tingkat keamanan informasi mereka hampir nol. Percakapan di layar sangat panjang. Aku membaca cepat beberapa poin penting. Reza, foto-foto itu cukup tidak? Kalau kurang, aku masih punya. Direktur CMP. Cukup, Pak Reza. Tim penulis kami akan mengolahnya, dijamin reputasinya hancur. Reza, fokus serang pernikahannya. Biar Baskara Aditama tahu dia menikahi wanita macam apa. Direktur CMP. Siap. Serahkan pada kami. 3 hari, kami sebar di seluruh internet. Reza, satu lagi, dia punya studio di Kota Tua. Bisa kalian atur orang untuk wawancara? Kalau bisa rekam sesuatu yang tidak seharusnya direkam. Direktur CMP. Ini ada biaya tambahan. Pak. Reza. Berapa? Direktur CMP. Tergantung hasilnya, tidak kurang dari 1 miliar. Reza. Deal. Kukuku menancap di telapak tanganku. Bukan karena marah. Karena kalimat itu. Biar Baskara Aditama tahu dia menikahi wanita macam apa. Sampai akhir pun, dia tidak marah karena kehilanganku, tapi karena dia kalah dari Baskara Aditama. Ibu Anindita, suara Soraya menarikku kembali. Berdasarkan bukti-bukti di atas, kami dapat memastikan Tuan Reza Prawira terlibat dalam tindak pidana berikut, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Sementara itu, Citra Media Perkasa diduga melakukan operasi ilegal. Kami menyarankan untuk langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan meminta penindakan terhadap pihak-pihak terkait. Selain itu, dia membalik ke halaman berikutnya. Untuk informasi tidak benar yang sudah tersebar di internet, kami telah menyiapkan sebuah pernyataan bersama. Atas nama Nusantara Group, kantor keluarga Aditama, dan Nona Anindita Wibisana secara pribadi. Isi pernyataan meliputi pengumuman hubungan pernikahan sah antara Ibu Anindita dan Pak Baskara beserta tanggal pernikahan, bantahan terhadap semua tuduhan tidak benar dengan bukti terlampir, pengungkapan kronologi lengkap 4 kali pembatalan pernikahan oleh Tuan Reza Prawira, serta fakta penggunaan ilegal paten desain milik Ibu Anindita. Soraya menutup tabletnya. Saluran publikasi pernyataan ini,
Selain rilis media dan akun resmi media sosial, Pak Baskara juga telah mengatur sebuah cara khusus. Dia menatap Baskara. Baskara berdiri dan berjalan ke dinding kaca. "Kemarilah," katanya padaku. Aku berjalan ke sisinya. Di luar jendela, terhampar kawasan pusat bisnis paling ramai di kota ini. Gedung-gedung pencakar langit, dinding kacanya memantulkan cahaya keemasan di bawah matahari sore. Dari sudut ini, terlihat setidaknya 6 fasad LED gedung ikonik. Layar-layar itu biasanya menayangkan iklan merek atau promosi kota. Lihat layar-layar itu? Ya. Nanti malam pukul 7 tepat, layar-layar itu akan menayangkan hal yang sama. Aku menatapnya. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya, menunjukkan sebuah gambar. Itu adalah foto sumpah kami di gereja. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya, mungkin pendeta atau staf gereja. Di foto itu, aku mengenakan gaun pengantin yang kemudian kulempar ke bak mandi. Dia mengenakan setelan jas abu-abu tua. Kami berdiri berdampingan di depan altar, masing-masing memegang selembar teks sumpah. Sinar matahari dari jendela kaca patri menembus masuk, menebarkan cahaya berwarna-warni di kaki kami. Di bawah foto itu, ada sebaris tulisan. Baskara Aditama, Anindita Wibisana. Pernikahan kami tidak memerlukan pengakuan siapapun, tetapi tanggapan kami akan dilihat oleh semua orang. Kamu akan menayangkan ini. Suaraku tercekat. Di semua layar raksasa di seluruh kota? 6 layar. Serentak, selama 24 jam. Baskara. Ini cara yang paling efisien. Dia memasukkan kembali ponselnya. Nadanya seperti sedang mengatur sebuah acara peluncuran bisnis biasa. Semua unggahan fitnah itu jika digabungkan tidak sampai 3.000, total jangkauannya sekitar 200 juta. 6 layar LED itu, paparan hariannya 400 juta. Jangkauan, efisiensi penyebaran, dan kredibilitasnya jauh melebihi mereka. Kamu menggunakan gedung-gedung ikonik kotamu untuk iklan. Untuk menanggapi fitnah di internet? Bukan iklan. Pernyataan. Dia menatapku. Pernyataanku untukmu. Aku tidak bisa berkata-kata. Pukul 3 sore, Soraya dan tim hukumnya pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan. Pada saat yang sama, Departemen Humas Nusantara Group mulai menghubungi semua platform, meminta penghapusan semua konten yang mengandung fitnah, dan mengirimkan somasi kepada platform yang menolak bekerja sama. Aku tidak kembali ke studio. Baskara memintaku tetap di kantornya, katanya tunggu sampai urusan malam ini selesai baru pulang. Aku duduk di kursi di sebelahnya, menggunakan komputernya untuk masuk ke akun media sosialku, dan mulai menulis surat terbuka. Dia di sebelahnya mengurus pekerjaan, sesekali melirik layarku, tidak berkomentar. Aku menulis dengan sangat lambat. Bukan karena sulit merangkai kata, tapi karena aku ingin setiap kalimat tepat, tanpa emosi, tanpa menjual kesedihan, hanya menyatakan fakta. Setelah selesai, aku memintanya membaca. Dia membacanya selama 3 menit, lalu mengarahkan kursor ke salah satu paragraf. Paragraf itu berbunyi, "Dalam hubungan saya dengan Tuan Reza Prawira, saya sebagai desainer independen telah memberikan 37 paten desain perhiasan, semuanya terdaftar atas nama pribadi saya. Selama 4 tahun, saya menginvestasikan 2,5 miliar rupiah atas nama pribadi ke perusahaannya, tanpa surat utang atau kontrak. Semua ini didukung oleh bukti transfer bank dan dokumen pendaftaran paten. Paragraf ini tidak masalah," katanya. "Tapi kamu melewatkan satu informasi." "Apa?" "Tanggal spesifik 4 kali pembatalan pernikahannya." Aku menatapnya. Publik tidak akan mengingat deskripsi abstrak, suaranya datar. Tapi mereka akan mengingat angka. Pertama, 15 Maret tahun lalu. Kedua, 21 Juni tahun lalu. Ketiga, 8 Oktober tahun lalu. Keempat, 12 Januari tahun ini. Cantumkan tanggalnya, efeknya akan berlipat ganda. Bagaimana kamu tahu tanggal-tanggal itu? Saat kamu pindah rumah. Di dalam kopermu ada sebuah buku agenda. Jenis yang kamu gunakan untuk mencatat keuangan. Di dalamnya terselip 4 lembar bukti reservasi gereja. Kamu membuka buku agendaku? Tidak kubuka. Terjatuh saat pindahan. Aku melihat tanggalnya, dan aku mengingatnya. Aku menatapnya selama 5 detik. Daya ingatmu benar-benar bermasalah. Orang normal tidak akan mengingat tanggal dari 4 lembar bukti reservasi yang terjatuh dari buku agenda orang lain. Orang normal juga tidak akan menikah dengan orang asing di gereja. Aku menambahkan tanggal-tanggal itu ke dalam surat terbukaku. Pukul 5 sore, surat terbuka itu dipublikasikan. Pada saat yang sama, akun resmi Nusantara Group, akun kantor keluarga Aditama,
dan akun Firma Hukum Soraya secara serentak membagikan pernyataan bersama. Pernyataan itu melampirkan rantai bukti yang lengkap. Tangkapan layar pendaftaran paten, bukti transfer bank, rekaman percakapan Reza dengan Citra Media Perkasa, 4 bukti reservasi gereja, serta surat tanda terima laporan polisi. Pukul 18.45. Bimo mengetuk pintu. Pak Baskara. 6 layar sudah siap. Pukul 7 tepat akan tayang. Baskara berdiri dan berjalan ke dinding kaca. Aku mengikutinya. Langit di luar sudah gelap, lampu-lampu di kawasan bisnis mulai menyala satu persatu. 6 fasad LED gedung ikonik itu masih menayangkan iklan masing-masing. Mobil, jam tangan, barang mewah. 18. 58. 18. 59. Pukul 19.00 tepat. Keenam layar itu serentak menjadi hitam selama sedetik, lalu serentak menyala. Foto yang sama. Tulisan yang sama. Dari 6 sudut yang berbeda, 6 ketinggian yang berbeda, memproyeksikan citra yang sama di langit pusat kota ini. Foto sumpah kami di gereja memenuhi setiap layar. Di bawahnya, tulisan itu bersinar terang di kegelapan malam. Di jalanan di bawah, orang-orang mulai berhenti, mengangkat ponsel mereka, mengambil foto, dan membagikannya. Ponselku mulai bergetar hebat. Arah angin di media sosial berbalik dalam hitungan menit. Tunggu. Ini Baskara Aditama? Presdir Nusantara Group? Menyewa 6 layar raksasa di SCBD untuk membuat pernyataan demi istrinya? Ini suami idaman macam apa? Aku sudah baca pernyataan bersamanya, bukti-buktinya lengkap. Si Reza itu 4 kali batalin nikah, nyuri paten orang, masih berani main fitnah? Hahaha. Mantan pacar bayar 1,8 miliar buat buzzer? Pak Baskara langsung sewa 6 Videotron. Beda kelas. Citra Media Perkasa sudah digerebek polisi. Reza juga lagi diperiksa. Ditunggu kabar masuk penjaranya. Kak Anindita, jangan takut, seluruh netizen mendukungmu. Aku berdiri di depan jendela kaca, melihat 6 layar raksasa di luar sana yang menampilkan wajahku. Di foto itu, mataku sedikit merah dan bengkak, ekspresiku sedikit bingung. Itulah aku 10 menit setelah menikah kilat, seorang wanita yang baru saja ditinggalkan untuk 4 kalinya, dan belum tahu hidupnya akan segera berubah total. Di sampingku, dia, baik di foto maupun di dunia nyata, tetap sama. Tenang, tegap, kehadirannya seperti garis pemisah. Baskara. Ya, kamu menyewa 6 layar raksasa. Ya, hanya untuk menayangkan 1 foto dan 1 kalimat, 1 foto, 1 kalimat, 1 pernyataan bersama, 1 surat tanda terima laporan polisi, dan 1 rantai bukti lengkap. Total 5 item. Dibagi 6 layar, setiap layar menayangkan kurang dari 1 item. Sangat hemat. Aku menoleh menatapnya. Dia berdiri di dekat jendela, wajahnya tanpa ekspresi. Cahaya dari 6 layar raksasa di luar memantul di sisi wajahnya, berkedip-kedip. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jika aku beritahu, kamu akan menolak. Aku tidak akan. Kamu akan bilang itu terlalu berlebihan, akan merepotkanku, dan kamu bisa menanganinya sendiri. Dia menatapku, nadanya yakin. 3 kalimat yang akan kamu ucapkan itu sudah kuantisipasi. Mulutku bergerak. Dia benar. Aku memang akan mengatakan itu. Ini bukan berlebihan, dia kembali menatap keluar jendela. Ini adalah mitigasi kerugian. Inti dari perang opini bukan pembelaan, tapi penutupan. Jumlah yang mereka sebarkan dengan 2.000 akun palsu, kututupi sekaligus dengan 6 layar. Biayanya lebih rendah, efisiensinya lebih tinggi, efeknya lebih tahan lama. Kamu membahas perasaan dengan logika bisnis. Karena logika bisnis bisa menyelesaikan masalah, perasaan tidak. Dia berhenti sejenak. Tapi alasan melakukan ini bukan logika bisnis. Di luar, sebuah layar baru menyala. Bukan bagian dari 6 yang awal, sebuah gedung perkantoran di pinggir kawasan bisnis yang secara sukarela ikut menayangkan. Lalu yang kedua, yang ketiga. Seseorang meniru, atau lebih tepatnya, seseorang mendukung. Bimo masuk, layar ponselnya menyala. Pak Baskara. Baru saja ada telepon dari Polda. Reza Prawira sudah dijemput untuk dimintai keterangan. 3 pimpinan Citra Media Perkasa juga sudah diamankan. Sementara itu, platform Instagram dan Twitter telah secara proaktif menghapus semua konten fitnah dan merilis pengumuman tata kelola platform. Baskara mengangguk. Satu lagi, Bimo melirikku. Ibu Reza Prawira, Diana, setelah anaknya dijemput,
mencoba menghubungi media untuk membuat pernyataan sebagai korban. Tapi tidak ada media yang mau meliputnya. Sekarang dia ada di bawah, di lobi perusahaan kita, ingin bertemu Anda. Jangan ditemui, kata Baskara. Dia bilang, jika Anda tidak menemuinya, dia akan berlutut di lobi. Biarkan saja dia berlutut. Dia mengambil kunci mobil di meja dan menoleh padaku. Ayo pergi. Kemana? Pulang. Kamu belum makan malam hari ini. Aku melirik sekali lagi ke langit di luar. 6 layar. Tidak. Sekarang sudah 9. Bersinar di kegelapan malam dengan foto dan tulisan yang sama. Aku dan dia, berdiri berdampingan di gereja itu, dengan cahaya di belakang kami. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Ibu Sarah. Sudah lihat layarnya. Pilihan yang bagus, diikuti dengan emoji jempol. Aku memasukkan ponsel ke saku, dan berjalan keluar dari kantor bersama Baskara. Di koridor, setiap karyawan Nusantara yang kami lewati sedang menunduk melihat ponsel, lalu cepat-cepat menyembunyikannya saat melihat kami, dengan ekspresi gembira yang sulit disembunyikan. Seorang karyawan wanita muda saat kami lewat berbisik, "Selamat malam, Ibu Aditama." Suaranya tidak keras, tapi aku mendengarnya. Baskara juga mendengarnya. Langkahnya tidak berubah, tapi tangannya yang ada di saku celana keluar, dan tanpa sengaja menyentuh punggung tanganku. Bukan menggenggam, hanya menyentuh. Sekarang sudah dengar, kan? Kamu adalah Ibu Aditama. Seluruh kota tahu. Sebulan kemudian, telepon dari Soraya datang pada pukul 2 siang. Aku sedang di studio melakukan pemeriksaan kualitas akhir dan memotret kalung email Prancis yang sudah selesai direstorasi. Ibu Anindita, Reza Jewelry pagi ini secara resmi mengajukan pilot ke pengadilan niaga. Aku meletakkan kamera. Nada suara Soraya seperti biasa, profesional dan tenang. Kasus pencemaran nama baik Tuan Reza Prawira juga sudah resmi dilimpahkan oleh kejaksaan. Berdasarkan bukti yang ada, tuntutan hukumannya diperkirakan antara 1 hingga 1,5 tahun penjara. Pengacaranya pagi ini menghubungi saya, menanyakan apakah kita bersedia menerima mediasi. Reza bersedia meminta maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah. Tidak diterima. Baik, akan saya sampaikan. Soraya berhenti sejenak. Satu lagi, Reza Prawira secara pribadi memohon untuk bertemu dengan Anda. Pengacaranya bilang ini permintaan pribadinya, tidak ada hubungannya dengan mediasi kasus. Aku terdiam beberapa detik. Di mana? Dia di rumah tahanan. Jika Anda bersedia, bisa diatur kunjungan. Tidak. Jangan ke rumah tahanan. Suruh dia datang ke studio. Saat ini dia dalam status tahanan kota, pergerakannya terbatas. Kalau begitu, tidak usah. Tunggu sebentar, Ibu Anindita, Soraya ragu-ragu. Pengacaranya bilang, jika Anda tidak bisa bertemu, Reza berharap bisa menulis surat untuk Anda. Surat. Biarkan dia menulis. Surat itu sampai keesokan harinya. Bimo yang mengantarkannya sendiri. Dimasukkan dalam amplop putih biasa. Tidak ada segel lilin, tidak ada hiasan. Hanya tulisan tangan dengan pulpen di bagian depan. Untuk Anindita. Aku mengenali tulisan itu. Tulisan Reza selalu bagus, setiap goresannya membawa keanggunan bawaan. Tapi tulisan di surat ini jelas bergetar. Goresan terakhir pada kata Anindita meleset, seolah tangannya gemetar. Aku duduk di meja kerjaku dan membuka amplop itu. Suratnya tidak panjang, hanya 2 lembar. Nindi, saat aku menulis surat ini, aku berada di apartemen tahanan kota. Jendelanya disegel, ponsel disita, selain pengacara tidak boleh menghubungi siapapun. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bisa tenang. Perusahaan bangkrut, kamu pasti sudah tahu. Tanpa paten desainmu, 60% lini produk kami runtuh. Pesanan dari pameran Basel semuanya batal, denda penaltinya saja lebih dari 40 miliar. Investor menarik diri, pemasok menghentikan pasokan, karyawan mengundurkan diri. Sebulan yang lalu, aku masih merasa semua masalah ini bisa diselesaikan, selama aku cukup bekerja keras, cukup pintar, cukup lihai. Tapi sekarang aku harus mengakui, pilar yang menopang perusahaan itu dari awal sampai akhir bukan aku, tapi kamu. Aku tahu kamu tidak akan datang menemuiku di penjara. Aku juga tahu kamu tidak akan menerima mediasi. Kamu bukan tipe orang yang akan menoleh ke belakang. Kamu hanya, sebelumnya, tidak punya alasan untuk terus maju. Aku ingin meminta maaf, bukan permintaan maaf yang diajarkan pengacara. Bukan untuk mengurangi hukuman. Aku benar-benar ingin bilang, maaf,
saat kamu menungguku, aku sedang rapat. Maaf, saat kamu memberiku uang, aku menganggapnya wajar. Maaf, saat kamu menjual kalung emas peninggalan ibumu, aku bahkan tidak bertanya apakah kamu rela. Maaf, setiap kali kamu berdiri di gereja menungguku, aku selalu berpikir kamu akan selalu menunggu. Kamu tidak akan selalu menunggu. Aku sudah tahu sekarang. Tapi sudah terlambat. Satu hal lagi. Paten desainmu. Dari 37 paten itu, ada satu yang kamu rancang untukku, sebagai cincin pertunangan kita. Nomor patennya. Kamu mungkin sudah lupa. Tapi aku ingat. Itu desain yang sangat spesial. Rangkanya kamu buat dari onderdil jam tangan bekas. Pengaitnya adalah teknik 5 cakar ciptaanmu sendiri. Waktu itu kamu bilang, ini cincin kita, unik, tidak untuk dijual pada siapapun. Saat kamu mendaftarkan patennya, nama yang kamu tulis adalah menunggu. Aku baru sekarang mengerti arti nama itu. Tidak perlu dibalas surat ini. Setelah kamu baca, buang saja, Reza. Aku meletakkan surat itu di meja. Ada noda air yang sangat kecil di atas kertas. Di sebelah kata maaf, membuat tintanya sedikit menyebar. Aku menatap noda air itu lama sekali. Lalu aku melipat surat itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop, dan menyimpannya di laci paling bawah meja kerjaku, di bagian paling dalam. Bukan dibuang, tapi juga tidak akan kubuka lagi. Malam itu, saat kembali ke rumah di Menteng, Baskara belum pulang. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memegang remote tapi tidak menyalakan TV. Rumah sangat sunyi, hanya ada detak jarum jam dinding. Dia pulang pukul 9:30. Saat masuk, dia membawa sebuah tas termos, tangan satunya sedang membuka kancing manset. Sudah makan? Sudah. Makan apa? Mie instan. Gerakannya terhenti. Dia melirikku. Di kulkasmu ada dada ayam, brokoli, dan salmon. Kamu memilih mie instan? Malas masak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan tas termos itu di meja kopi, membukanya. Isinya semangkuk pangsit kuah yang masih panas, dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Beli di jalan, kalau tidak habis, bisa untuk camilan malam. Aku mengambil mangkuk itu dan menyeruput kuahnya. Segar. Pangsit buatan tangan, kulitnya tipis isinya padat, kuahnya berkaldu udang. Reza menulis surat untukku. Dia duduk di sofa tunggal di seberangku, sedang melepas dasi. Jarinya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Oh ya, kamu tidak bertanya isinya apa? Kalau kamu mau cerita, kamu akan cerita. Kalau tidak, tidak apa-apa. Aku menyeruput kuah lagi. Dia minta maaf, benar-benar minta maaf, bukan yang diajarkan pengacara. Perusahaannya bangkrut. Aku tahu. Dia akan masuk penjara. Kemungkinan besar hukuman percobaan. Pelanggaran pertama, tidak terlalu berat. Pengacaranya akan mengusahakannya. Aku meletakkan mangkuk. Kamu tahu segalanya. Itu kebiasaan kerjaku. Menguasai informasi. Lalu, apa kamu tahu? Aku berhenti, tidak tahu bagaimana harus bertanya. Dia melepaskan dasinya, melipatnya rapi, dan meletakkannya di sandaran tangan. Lalu dia mengangkat kepala menatapku. Tahu apa? Apa kamu tahu, sejak kapan aku pulang ke rumah ini tidak lagi merasa ini rumah orang lain? Dia tidak menjawab. Tapi di matanya, mata yang selalu setenang sumur dalam itu, ada sesuatu yang bergerak. Mungkin sejak pertama kali kamu menggunakan dapurku dan memasak sup tomat telur yang keasinan, katanya. Sup itu kamu habiskan semua. Tidak membuang makanan adalah prinsip dasar. Bohong. Setelah menghabiskan sup itu, kamu minum 3 botol air mineral. Kamu pikir, aku tidak lihat kamu bangun tengah malam untuk minum? Dia terdiam 2 detik. Ketahuan. Tingkat konsumsi air mineral di rumahmu menunjukkan fluktuasi yang tidak normal. Sulit untuk tidak menyadarinya. Sudut bibirnya melengkung. Lengkungan yang sangat tipis itu bukan senyuman, tapi kehangatan yang terpancar darinya, semakin lama semakin besar. Anindita. Ya. Besok serahkan urusan studio pada Citra, jam 3 sore aku jemput. Kemana? Nanti kamu juga tahu. Baskara, aku tidak suka kejutan. Aku tahu. Tapi kali ini pengecualian. Keesokan harinya jam 3 sore, mobil Baskara berhenti di ujung gang studio. Aku masuk, dia tidak berkata apa-apa. Mobil melaju ke arah kota tua. Aku mengenali rutenya. Kamu mau membawaku ke gereja? Dia tidak menjawab. Mobil berhenti di depan gereja itu. Berbeda dengan sebulan yang lalu, hari ini di depan gereja tidak ada mobil hias, tidak ada tamu, tidak ada kerabat Reza, tidak ada Ibu Sarah dan Citra dari pihakku.
Tidak ada apa-apa. Hanya gereja itu sendiri, jendela kaca patrinya, dan seekor kucing oranye yang berjemur di tangga. Aku turun, berdiri di bawah tangga. Ini maksudnya apa? Baskara turun dari kursi pengemudi, berjalan ke sisiku. Hari ini dia tidak memakai jas, hanya kemeja putih sederhana. Lengan bajunya digulung hingga ke lengan, memperlihatkan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Terakhir kali di sini, dia berdiri di hadapanku, suaranya lebih rendah dari biasanya. Kamu yang bertanya padaku maukah Anda? Aku menjawab baik. Ya, itu adalah keputusan yang benar. Tapi bukan upacara yang lengkap. Dia mendorong pintu gereja. Di dalamnya juga kosong, tidak ada tamu, tidak ada pendeta, tidak ada paduan suara. Hanya sinar matahari sore yang menembus jendela kaca patri, menebarkan cahaya di lantai batu. Merah, biru, emas. Sama persis seperti sebulan yang lalu. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di tangga altar, ada sebuah kotak beludru kecil. Biru tua. Warnanya sama dengan nampan di meja kerjanya. Langkahku terhenti. Baskara berjalan ke altar, membungkuk dan mengambil kotak itu. Lalu dia berbalik menghadapku. Ekspresinya berbeda dari biasanya. Biasanya, wajahnya seperti gunung yang tidak boleh didekati siapapun. Tenang, tajam, tak tergoyahkan. Tapi saat ini, di gunung itu ada sebuah retakan. Dari retakan itu, yang keluar bukan lahar, tapi cahaya. Dia berlutut dengan satu kaki. Baskara Aditama. Pemimpin Nusantara Grup Triliunan. Pria yang bicaranya tidak pernah lebih dari yang diperlukan. Yang duduk di gereja selama 40 menit tanpa bergerak. Yang demam 39,8 derajat masih bisa memimpin rapat dewan direksi. Yang menggunakan 6 layar raksasa di kota untuk menanggapi fitnah. Pria yang tidak pernah menunduk pada siapapun. Dia berlutut di tangga altar. Dengan kotak itu di tangannya, mendongak menatapku. Anindita, dia membuka kotak itu. Di dalamnya bukan cincin berlian, melainkan cincin mutiara. Mutiara emas Laut Selatan, kilaunya hangat, ukurannya pas untuk jari manis. Tapi rangkanya bukan buatan pabrik. Itu adalah hasil polesan tangan. Perak, dengan bekas kikir yang halus di bagian dasarnya. Setiap goresannya tidak beraturan, hasil kerja tangan, sedikit demi sedikit, aku mengenali bekas itu. Aku telah melakukan restorasi dan pembuatan perhiasan tangan selama 10 tahun. Aku bisa melihat dengan sekali pandang apakah sebuah benda dibuat oleh mesin atau tangan. Cincin ini, dia yang membuatnya sendiri. Tangan yang biasa menandatangani kontrak, memegang kemudi, dengan susah payah memegang mangkuk bubur di rumah sakit, tangan itu sedikit demi sedikit memoles logam hingga menjadi rangka yang bisa menopang mutiara dengan kokoh. Aku tidak bisa membuat perhiasan, katanya. Suaranya sedikit serak, seolah kalimat ini sudah lama tersimpan di tenggorokannya. Bimo membantuku mencari tutorial. Aku belajar dari video. Gagal 6 kali baru jadi yang ini. Lengkungan peraknya tidak standar, cara memasang mutiaranya juga bukan teknik yang benar di industri mudiam. Dia berhenti. Pandanganku kabur. Bukan karena menangis, tapi karena terlalu banyak hal yang memenuhi mataku, tidak tertampung lagi. Aku berjalan ke arahnya. 1, 2, 3 langkah. Sampai di hadapannya. Dia masih berlutut, mendongak, kotak di tangannya bersinar di bawah cahaya matahari sore. Aku melihat ukiran di bagian dalam cincin. 2 inisial, Beblenaha, dengan simbol hati kecil yang miring di tengahnya. Ukirannya jelek. Dibuat dengan pisau ukir paling dasar, goresan demi goresan. Kedalamannya tidak rata, garisnya kasar. Tapi justru kekasaran itulah yang membuat hidungku perih sampai ke batasnya. Sesuatu yang selama 4 tahun tidak pernah diberikan Reza. Bukan uang, bukan rumah, bukan kartu tambahan. Tapi kesediaan seseorang untuk dengan canggung, membuat sesuatu dengan tangannya sendiri untukmu. Pertama kali di sini, suara Baskara terdengar dari bawah, serak tapi terkendali, kamu yang bertanya padaku. Kali ini, giliranku. Dia mengangkat kepala, tatapannya menembus cahaya matahari, lurus ke mataku. Anindita. Bukan karena kontrak, bukan karena dewan direksi, bukan karena aku butuh sebuah pernikahan. Karena kamu. Dia berhenti sejenak. Karena saat kamu bekerja, kamu menahan napas selama 3 detik, lalu menghembuskannya perlahan. Karena kamu bisa membuat mie instan hangus, tapi tanganmu yang merestorasi benda pusaka tidak gemetar sedikitpun. Karena kamu, setelah disakiti 4 kali, masih bisa berjalan ke hadapan orang asing dan mengucapkan 3 kata itu.
Karena kamu lari ke rumah sakit jam 2 pagi dan tidak mau pergi, duduk di kursi lipat sampai pagi. Karena tanganmu selalu dingin, tapi kamu tidak pernah mengeluh. Jakunnya bergerak naik turun. Anindita, maukah kamu? Bukan menikah dengan pewaris Nusantara Group, tapi denganku, Baskara Aditama. Seseorang yang butuh membuat 6 produk gagal baru bisa memoles 1 rangka cincin. Bersedia. Aku tidak menunggunya selesai, sama seperti sebulan yang lalu dia tidak menungguku selesai. Satu kata. Tegas dan lugas. Tanpa keraguan. Matanya memerah. Bukan merah yang jelas. Tapi pembuluh darah kapiler di dasar matanya melebar sesaat, lapisan tipis air mata muncul di bagian putih matanya. Dia berkedip cepat, menekan lapisan air itu kembali. Tapi aku melihatnya. Dia berdiri, mengambil cincin mutiara itu dari kotak. Aku mengulurkan tangan kiriku. Dia menggenggam jemariku. Kali ini, tangannya tidak kering. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Dia memasangkan cincin itu di jari manisku. Suhu mutiara itu hampir sama dengan suhu tubuhku. Kilau emasnya di bawah sinar matahari seperti setetes madu yang membeku. Begitu cincin itu terpasang, cahaya dari jendela kaca patri gereja tepat jatuh di atas tangan kami yang bertautan. Merah, biru, emas. Sama persis seperti sebulan yang lalu. Tapi sebulan yang lalu, aku berdiri di sini sendirian. Tangannya tidak terlepas. Dia menunduk, dahinya bersandar di buku-buku jariku, memejamkan mata, dan menghela napas dalam-dalam. Gerakan ini lebih berat dari pelukan manapun. Dia menyerahkan bebannya, beban gunung itu, ke tanganku. Suara gaduh terdengar dari luar pintu gereja. Aku menoleh. Melalui cahaya kabur jendela kaca patri, terlihat sesosok bayangan di tangga gereja. Reza. Dia mengenakan jaket kusut, rambutnya acak-acakan, pipinya tirus. Dia berdiri di tangga, seolah berlari jauh untuk sampai ke sini. Atau mungkin bukan berlari, tapi berjalan, selangkah demi selangkah. Dia tidak masuk. Dia hanya berdiri di luar, melalui pintu kayu yang setengah terbuka, menatap kami di dalam gereja. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia melihat. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu dia perlahan membungkuk, kedua tangan menopang lutut, kepalanya tertunduk. Bukan berlutut, tapi tidak kuat lagi berdiri. Dia berdiri di luar gereja selama sekitar 30 detik. Lalu dia menegakkan tubuhnya, berbalik, dan berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Dia tidak menoleh ke belakang. Aku melihat punggungnya, melewati cahaya dari jendela kaca patri, semakin kecil, dan akhirnya menghilang di ujung gang. Baskara mengangkat kepalanya. Dia sudah pergi, katanya. Bukan bertanya, tapi memastikan. Ya, kamu baik-baik saja? Aku menunduk menatap tangan kami yang bertautan. Tangannya besar, tanganku kecil. Telapak tangannya telah menghangatkan jemariku. Cincin mutiara di jari manisku terasa berat, pas. Baik sekali. Dia mengeratkan genggaman tangannya. Kubah gereja sangat tinggi. Sinar matahari dari jendela paling atas menyorot lurus ke bawah, membentuk lingkaran cahaya yang utuh di lantai batu. Kami berdiri tepat di tengah lingkaran cahaya itu, bergandengan tangan. Di sekitar kami tidak ada apa-apa. Tidak ada tamu, tidak ada pendeta, tidak ada bunga, tidak ada musik, hanya kami. Dari awal sampai akhir, yang dibutuhkan hanya kami. Baskara. Ya. Lengkungan rangka cincinmu memang tidak standar. Sudut pemasangan mutiaranya miring 2 derajat, dan polesan di satu sisinya tidak cukup rata. Di sini, aku membalikkan jariku untuk menunjukkan padanya, ada bekas kikir yang belum halus. Dia menunduk melihatnya. Mau diperbaiki? Tidak perlu. Aku menarik tanganku, mengepalkannya hingga mutiara itu menempel di telapak tanganku. Biarkan saja. Dia menatap tanganku yang menggenggam cincin itu. Sudut bibirnya akhirnya membentuk senyuman yang utuh, bukan lagi lengkungan yang sangat tipis. Di luar, kucing oranye itu melompat ke tangga gereja, berbaring di ambang pintu tempat kami masuk tadi, memicingkan mata berjemur di bawah matahari. Namaku Anindita Wibisana. Aku seorang ahli restorasi perhiasan. Tanganku dingin. Tapi sekarang, tidak lagi.